Tidak perlu. Tidak perlu. Kita mau duduk di mana? Di sini. Kita arahkan di sini ya. Di sini. Ada. Ada. Enggak, Mas. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Our opening ceremony is about to begin. Please have a nice seat. Thank you. Excellencies, distinguished guests, participants, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome to the second ETI International Week, International Symposium on Global Technology and Development 2021 of Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. I'm Michelle Tasman and my partner. Aflah Fikri Mahmud. We would like to express our gratitude because it's such an honor for us standing here and welcome each and every one of you in this international symposium. Honorable Vice Rector of Academy Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Restu, MD. The Vice Rector of Planning, Finance and Infrastructure, Profesor Insinyur Sumbangan Baja, MPhil, PhD. The Honorable Vice Rector of Student Affairs and Alumni, Profesor Dr. Didi Andi Arsunan Arjun. The Honorable Vice Rector of Research, Innovation and Partnership, Profesor Dr. Muhammad Nasrum Masih, PhD. The Honorable Universitas Hasanuddin Secretary, Profesor Dr. Insinyur Nasaruddin Salam, MD. The Honorable Engineering Faculty of the Honorable Deputy of Dean, Faculty Engineering of Hasanuddin of Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Arsyad Taha, STMT. The Honorable Director of Railway Infrastructure, Directorate General of Railways, Ministry of Transportation, Mr. Harno Trimadi, STMP. The Honorable Chairman of Indonesian Railway Society, Dr. Insinyur Hermanto Dwiatmoko, MSTR, IPU, Asian Engineering. The Honorable Representative of Oriental Consulting Group, Makassar, Insinyur Umar A. Sulaiman, STMD. The Honorable President Deputy GM Global Environment and Smart City Department, OCG, Mr. Mitsukage Yamada. The Honorable Overseas Marketing Manager,
PT Wijaya Karya Beton Tbk, Insinyur Yomil Raffianda, SD, MSc. The Honorable Head of Railway Bureau of South Sulawesi, Jumati, SPMP. The Honorable Principal Project Manager, Sydney Northwest Metro Project, SMAC, Australia, Safdel Aquila. The Honorable Deputy COO ASEAN and Regional Manager Indonesia for SMAC International, Karen Atkinson. We will also be moderated by Professor Dr. Engineering Insinyur Muhammad Isran Ramli, STMP, and Insinyur Habibi Razak, IPU, ACPE, APEC Engineering. And also all participants of IMPI International Symposium on Railway Technology and Development 2021. The first event, singing the national anthem Indonesia Raya. To all of the participants, please stand up. All of the participants might sit down. EPI International Week International Symposium on Railway Technology and Development 2021 from Universitas Hasanuddin have always played a significant role in the development of the wealth creation capabilities of society. The search for a fast, reliable, and cost-effective means of transport that presents better energy efficiency and less impact on the environment, and it has resulted in renewed interest and rapid development in railway technology. Excellencies, distinguished guests, participants, ladies and gentlemen, we are going to listen to the opening speech from the Dean of Engineering Faculty of Universitas Hasanuddin, Professor Dr. Insinyur Muhammad Arsyad Taha, MT. Please welcome. The place and time is yours. Oke, baik. Konfirmasi suara bagaimana? Bagus, Prof. Bagus. Lanjut, Prof. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
and very good morning. The Honorable Rector of Universitas Hasanuddin, in this case represented by Vice Rector for Academic Affairs, Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Restu MP, the Honorable all university leaders, Vice Rector 2, Profesor Sumbangan Baja, Vice Rector 3, Profesor Andi Arsunan, Vice Rector 4, Profesor Nasrum Masih, Secretary of University, Profesor Nasaruddin Salam, and all the deans in Unhas who were present, Faculty of Law, the Dean of Faculty of Law, Profesor Farida, Faculty of Marine and Fishery, Dr. Aisyah, Faculty of Dentistry, Profesor Muhammad Roslin, and I think any others I cannot say one by one. Welcome to this symposium. The distinguished speakers, we have 2 sessions. We have morning session and we have afternoon session. In the morning session, we have Mr. Harno Trimadi, STMT, the Director of Railway Infrastructure, Director General of Railway Indonesian Transportation Ministry. Also, we have Mr. William Sabandar, PhD, the President Director of MRT Jakarta. We have Dr. Insinyur Hermanto Dwi Atmoko, Master Transportation, IPU, ASEAN Engineer, the Chairman of Indonesian Railway Society, we call MASCA, and also Mr. Insinyur Umar Sulaiman STMT, the representative of Oriental Consultant Group Makassar. And the last one for morning session, Mr. Daisuke Nanjo, the Program Manager for MRT Jakarta North-South Line Project. And the distinguished speaker also for afternoon session, there Mr. Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto, the Mayor of Makassar City, Mr. di acara kuliah umum diaspora Indonesia yang kali ini di-host oleh Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Saya pikir nanti Prof. Nas sebagai perwakilan universitas nanti dapat memberikan gambaran kegiatan ini. Dan untuk kesempatan pagi ini yang jadi tuan rumah adalah Fakultas Teknik. Dan kegiatan kuliah umum ini adalah rangkaian dari kemeriahan dan kesemarakan dari Disnatalis. Baik itu Unhas yang ke-65 maupun dari Fakultas Teknik yang ke-61. Tidak terasa, umur sudah melewati setengah abad. Bapak Ibu, kita juga kirimkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim alaihi. Tentu kita juga semua kenaan. Terima kasih Prof. Sumbangan sudah hadir pagi ini. Kehadiran beliau karena keterkaitan ya dengan narasumber kita ini bidangnya memang remote sensing, penginderaan jauh, dan Prof. Sumbangan salah satu memang penasihat kami di Unhas sebagai peneliti dan tentu banyak menggunakan dan mengaplikasikan penelitian terkait remote sensing ini. Terima kasih Prof. Sumbangan. Dan tentu ada perwakilan dari fakultas, ada Pak Muhammad Rusman, Dr. Muhammad Rusman hadir pada pagi hari ini mewakili fakultas, Prof. Jos, Prof. Nas, Prof. Sumbangan,
dan hadirin yang berbahagia, Bapak Dekan mohon maaf tidak sempat hadir, tetapi sudah bisa diwakili oleh Wakil Dekan kami. Baik, dan tentu saya juga ingin menyapa para hadirin yang hadir pada hari ini. Oh, ternyata juga sudah hadir Bapak Prof. Baharudin Hamzah, ya, Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik, sudah hadir bersama kita. Selamat datang. Waalaikumsalam. Selamat datang. Ya. Pak Baharudin. Oh, R2 itu. Ya. Prof. di bidang 1 di bidang akademik yang khusus memang terkait pada kegiatan-kegiatan akademik kita. Hadirin yang di room kita sekarang sudah ada 60-an yang hadir, tapi insya Allah peserta nanti akan seiring dengan jalan waktu kita akan mengalir, ya. Sebelum itu tentu kita ini ada sedikit semi formal. Jadi izinkan saya mempersilahkan para hadirin untuk mendengarkan lagu dan nyanyikan bersama lagu. Nah, ini adalah salah satu fungsi kita dalam berkegiatan di Indonesia. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Kayaknya cek di chat Pak Bapak bilang kami bisa kami bantu. Ada jika apa nih? Terus mau putar interrupt ke? Ada cikanya deh. Enggak. Gue interrupt ini. Ada. Minta izin kayaknya. Terus ya. Terima kasih hadirin, dipersilakan duduk kembali. Mohon maaf ada sedikit teknis, tapi alhamdulillah kita sudah mendengarkan bersama lagu Indonesia Raya. Baik hadirin yang berbahagia, sekali lagi kami ingin mengingatkan bahwa di dalam Zoom ini kita harus bisa menghargai yang berbicara, jadi mohon yang tidak berbicara agar segera memute. Terima kasih hadirin yang berbahagia. Kita lanjut ke acara selanjutnya adalah sambutan untuk pembukaan pada pagi hari ini. Namun sebelum itu marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah, tanda dimulainya kegiatan kita pada hari ini sebelum dibuka secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita meminta kesediaan Bapak WD 1, ada Bapak Profesor Baharudin Hamzah yang dapat mewakili Fakultas Teknik untuk memberikan sedikit sambutan kepada para hadirin yang berbahagia pada hari ini sebagai perwakilan dan tuan rumah dari acara diaspora kita pada pagi hari. Kepada Prof. Baharudin Hamzah, saya persilahkan.
Ya, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Bapak WR2, dan Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Kemitraan, Ustaz Hasanuddin. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 2 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dan seluruh dosen yang hadir pada kesempatan ini. Dan yang yang paling utama saya hormati adalah Bapak pembicara ya, Profesor Josapat Tetuko Sri Sumantio PhD dan kesehatan di and research to become world class researcher. Wah, ini tentu sangat menarik bagi kita semua ya, bagaimana kita bisa menjadi world class researcher ya. Tentu kita punya pengalaman masing-masing, tapi insya Allah ditunjang dengan pembicara yang handal tentunya pada hari ini kita bisa meningkatkan itu lagi kemampuan kita sehingga betul-betul bisa jadi world class university ya bagi Unhas. Tentu atas nama fakultas, pimpinan fakultas saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Jos ya yang telah memberikan waktu ya, tenaga dan pikirannya nantinya ya untuk kemajuan Unhas dan tentu juga Fakultas Teknik. Dan kepada hadirin sekalian tentu saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya ya untuk mengikuti acara ini. Saya kira singkat saja demikian Pak, ini karena masih ada yang mau memberikan sambutan berikutnya. Terima kasih juga kepada panitia ya yang telah mengatur segala acara ini sehingga bisa nanti berjalan dengan baik. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih sambutan dari Bapak Profesor Baharudin Hamzah yang sudah menyapa dan memberikan kita sedikit sambutan mewakili Fakultas Teknik. Baik, sebelum saya mempersilahkan Bapak WR4 untuk membuka acara ini, kita alhamdulillah juga kedatangan tamu spesial pada kesempatan ini, yaitu Bapak Wakil Rektor 2, Profesor Sumbangan Baja, yang mana kehadiran beliau sangat terkait dari kegiatan-kegiatan penelitian remote sensing dari narasumber kita. Kepada Bapak Profesor Sumbangan Baja, saya persilahkan Prof untuk menyapa dan memberikan sedikit sepatah katanya. Terima kasih, silakan Prof. Baik, terima kasih Pak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak WR4, Bapak Dekan atau yang wakili Bapak WD1 dan WD2, dan panitia, dan saya banggakan sahabat saya Prof. Jos. Kami sebidang. Alhamdulillah pagi ini saya memang nggak hadir di beberapa acara karena dengar Prof. Jos mau hadir acara ini. Dan kawan-kawan sekalian dari Fakultas Teknik dan juga fakultas lain yang saya kira bidangnya di bidang remote sensing dan GIS. Kita tentu bersyukur pagi ini kita diberi kesehatan, kekuatan sehingga bisa bertemu meskipun dalam suasana yang serba virtual seperti sekarang ini. Alhamdulillah kita tetap diberi kesehatan. Baiklah, saya tidak akan panjang-panjang karena nanti lebih banyak kita akan mendengarkan dari Prof. Jos. Beberapa informasi saja Prof. Jos bahwa di UNAS ini remote sensing itu masuk memang dalam kurikulum kita, tidak dalam satu prodi tertentu, tapi menyebar, Prof. Menyebar. Jadi ada di teknik pun itu prodi-prodinya cukup banyak juga yang menawarkan itu. Dan riset-risetnya juga ini meskipun memang di kurikulumnya nggak terlalu dalam, tapi riset-riset itu selalu saja mengarah ke remote sensing. Dan teknik itu paling banyak, kemudian pertanian, MIPA, bahkan di Fakultas Kesehatan Masyarakat juga itu sudah menerapkan ini, terutama untuk pemantauan kualitas lingkungan, karena di sana itu ada prodi kesehatan lingkungan. Jadi beberapa teman-teman sangat
mereka senang mencari juga untuk belajar itu dan tapi kayaknya mendalami, bahkan sampai ke berapa skripsi dan tesisnya. Kemudian kehutanan juga, MIPA. Jadi kami tersebar ke lautan, tersebar di berbagai prodi dan fakultas. Tapi kami itu menyatu. Saya kira Prof. Yos juga pernah hadirin dulu acara MAPIN saya kira di Indonesia yang pusatnya di Jakarta. Dan kebetulan di Sulsel ini Pak Dr. Ilham itu ketua MAPIN di Pak Ilham dari geologi Sulawesi Selatan. Dulunya saya bilang saya harus diganti nih. Rasanya saya pikir sudah terlalu lama saya ini, harus ada regenerasi. Apalagi saya diberi tugas berat oleh rektorat untuk memegang amanah perencanaan dan keuangan lagi di situ, Mas. Dan insya Allah pertemuan ini sangat berharga, Prof. Karena sekarang riset-riset tentang remote sensing itu yang sifatnya ilmu fisik itu selalu saja memasukkan pemetaan di dalamnya, kondisi wilayah dan apalagi kan dengan begitu populernya sekarang ini di masa pandemi seperti ini kan populer sekali itu citra satelit kemana-mana. Tukang ojek pun itu mereka bisa membaca peta satelit. Gimana jadi extended. Extend ya. Ya. Yang satu kali pakai juga. Extend mini kak. Extend kayaknya extend. Kamu kan di sini. Oh iya. Ini ya, saya kira semua ini tertarik dengan remote sensing yang semakin hari semakin dekat. Juga diintroduce-nya platform Nonton sekali itu kita realize extend bisa juga di share kalau terikat itu kopi juga. Anak-anak sekarang terus kalau di UNAD itu di lab-lab itu ada tuh semua untuk mana atau capture akuisisi data di satu wilayah. Kita juga beruntung di sini Prof. Jos karena 8 itu sangat dekat dengan kita. Sekarang 8 dia baru itu saya baru 3. Oh, baru tahu gak ada 8 dia baru. Cita-cita aku di situ tidak jadinya. Apa lembaga antariksa? Tapi kan gabung ke sekarang. Batan 8 itu instansi semua. Paling dekat pada Pak. Jadi memang Bapak matanya berapa? Merah itu. Oh, sensi. Saat ini kan yang paling sulit dikotakan Prof. Jos ya karena banyak kemiripannya dengan objek lain. Sagu, kemudian kelapos, pemetaan. jadi Tentang pemetaan. Ya, mampu mencapai dengan. Oh, di situ pemetaan. Tentang sini apa? Itu world class riset dilakukan di Jepang. Dan kami belum terlalu secanggih labnya Prof. Jos. Pada saat kita ke sana. Ini alumni teknik. Kami keliling-keliling di labnya. Sebenarnya kayaknya pertanian. Pertanian. Di pertanian pasti dia ada peta-petanya. Ya, bisa. Itu benar bilang tadi sabu. Sabu. Dia petakan. Oh. Saya kira dari segi institusi kami siap. Makanya mitra-mitra. Sedikit ya, udah pernah diskusi. Ayo Pak. Itu ya, Pak Ilham. Betul, Prof. Terima kasih banyak ini. Terima kasih sekali dalam sejarahnya. Dia akan dapat dari Prof. Jos ini. Ya, saya kira demikian. Lain yang kurang mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sumbangan. Sekali lagi kita berbahagia Sumbangan kehadiran beliau. Dan mesti kontra. Kalau dan Bapak Werpan, Bapak Profesor ini untuk temanya jangan langsung tiga. kena salah baru tadi mana diminta apa maybe kak dosen kan kayak gampang sekali jadi dosen maunya itu kita gitu nanti kalau di dunia kerja juga yang lebih di dunia kerja kan dosen kan memang kayak ini terus siswa the singing semua sama-sama mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesehatan. Saya kalau ini boleh umum tapi pesertanya sering dosen. Tuh ada Ibu Mirna. Mana Bu Zainab sih? Satu juga di mana? Di YouTube. Satu penonton serentak. new normal ya masker seperti yang sekarang saya lakukan dan di rumah saya kemudian kami sangat bersyukur bahwa program kerja bidang 4 khususnya riset inovasi dan peran ini berjalan sesuai dengan program yang telah kita canangkan. Salah satunya itu adalah kuliah umum yang merupakan webinar dari diaspora dan ini sudah seri ke-5 Prof. Yos. Dan ini sudah seri ke-5 dan setiap fakultas kita harapkan satu kali melakukan ini dan mereka diharapkan berinisiasi untuk melakukan ini. Kenapa kita lakukan ini? Dalam rangka mengenal diri yang dikuasai oleh kemungkinan bisa berkolaborasi. Berapa SKS sih kuliah? Berapa SKS? Kembali satu kali. Itu saja imbang kemarin. Atau Staff untuk semua keuangan. Tapi ini Prof Josafat dari teknik. Oh bukan. Remote sensing ini seharusnya bisa diwujudkan karena ini multi fakulti yang terlibat bukan hanya monodisiplin tetapi multidisiplin. Ada multidisiplin. Saya dengar tadi Prof. juga sudah mengatakan bahwa beliau akan bekerja di program dari 3 university. Ya, nah ini semua pasti akan sangat bermanfaat di semua aspek saya kira. Ya, apalagi WCU University. Ya, mulai dari academic reputation pastilah akan meningkat kalau hal ini bisa berjalan kolaborasi. Kemudian ya paling tidak publikasi dan aplikasi akan meningkat. Kemudian internasionalisasi, ya semuanya itu punya nilai yang sangat besar untuk perankingan kita. Saya kira reformasi buat Pak Prof. Yos dan dan semua peserta yang hadir di sini. Unhas, alhamdulillah, syukuri bahwa pada tahun 2020 kita mendapat rezeki yang sangat banyak sekali di bidang world class university ini. Pertama, kita masuk dalam rankingan Time Higher Education pertama kalinya dan langsung khusus untuk impact ranking kita langsung masuk di ranking 79 dunia. Ya, kalau di Indonesia kita nomor 2. Nah, kemudian masuk lagi di list IS ranking, World University Ranking di urutan 1000 sampai 1200. Ini untuk pertama kalinya kita terlist
Selanjutnya masuk lagi di Time Higher Education Award University Ranking lagi di 1.200 plus. Ini juga pertama kali kita masuk di klasterisasi universitas kita nomor 7 di Indonesia dari 4.600 lebih. Satu lagi perankingan Simago. Simago ranking. Itu kita berada di nomor 3 di Indonesia berdasarkan publikasi dan stasi. Nah, ini suatu kesimpulan bagi kami dan kami mencoba mempertahankan dan kalau bisa meningkatkan pencapaian ini sehingga paling tidak kita juga sudah bisa masuk dalam cita-citanya mau dalam studi besar sebenarnya. Ya, tapi untuk tahun ini belum tercapai, tapi insya Allah semoga tahun depan kita sudah bisa masuk paling tidak. Target kita 800 sampai 1000. Ya. Nah, efek daripada perankingan ini ternyata tahun ini kita mendapatkan banyak sekali peminat mahasiswa asing yang mendaftar ke Universitas Hasanuddin tahun ini. Sekitar 400 lebih mahasiswa asing. Sebelumnya kita tidak pernah sampai sebanyak ini. Biasanya di bawah 100. Ya. Nah, itu kita sangat bersyukur dan itu efek. Ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya yang sebenarnya kita ingin meningkatkan kualitas mutu pembelajaran. Kita itu mendapatkan kualitas yang terbaik. Kayaknya jadi Nixon. Minta digantikan dari sekarang. Bisa dia dibahas tapi nanti tanya semua untuk kita bisa mendapatkan ya pengenalan, kolaborasi dan banyak lagi hal yang bisa kita kembangkan dan kata kunci daripada semuanya ini adalah riset kan. Dan riset itu tidak akan berkembang kolaborasi dan kaget kok. Maksudnya? Oh iya janjian kiri. Tapi kaget kok ada tadi namanya. Kalau udah bertemu ini cowok cewek pasti. Oh iya, semua telepon kita itu yang dari betul ada seperti itu. Palet kucing itu. Bina suka ngelawan, udah besar. Mau orang cewek kan, ikut. Cuma saya dari bukan dari betul betul. Terima kasih saya ucapkan kepada semua perkembangan baca mendukung kegiatan ini. Soalnya kita memfokuskan keuangannya dari pihak paling juga. Sudah di audio itu ya, nanti bertanya. Nanti di matanya itu ya. Membangun ramping ini saya juga sebelumnya selesai nih masa jabatan kalau bisa ya udah selesai ya dan dengan yang diwakili oleh WD 1 dan WD 2 semoga selamat ulang tahun ini ternyata dalam rangka ulang tahun yang ke-65 yang akan dirayakan di September. Oke, hari lagi ya. Kita bersama dengan teman saya. Hanya saya sudah 11 tahun dengan muda. Ya, baik itu terima kasih Pak Imam sebagai penyelenggara ini dan mendukung kegiatan kami. Semoga kegiatan ini berlanjut terus mas. Ini sih ya, supaya ini bisa lebih banyak subjek yang bisa dibahas ya. Kalau benar-benar profesional juga mau masuk ke negosiasi nanti atau kan perlu kuliah tambahan lagi nantinya ya.
Isi gak ada sesuai. Iya, jalan satu. Harus terus di dulu Pak itu yang mau itu dirumuskan si apa kita yang mewakili beliau dan meminta salah khusus. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Mari kita bersama-sama. Yang terekam di ini kan Yang kelas itu dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Bapak Mas Bapak kita yang sudah menyampaikan dan memang itu sama beliau selalu maju. tapi kalau misalnya yang kita kasih masuk recordnya kan nggak masuk jadi banyak ya. Bapak Ibu yang saya hormati, hadir banyak dosen-dosen kita seperti di record juga sama itu kan tidak tahu dan juga tentu teman-teman di rektorat juga banyak yang hadir ya. Ini sekarang sudah mulai nambahkan 100 lebih yang hadir Prof. I think it will build up during our presentation nanti. Dan juga acara ini bisa disaksikan di YouTube Fakultas Teknik. kasih mati atau Bagian juga nggak sempat hadir, tapi pendaftaran juga kita buka. Dan nanti selama pelaksanaan acara nanti kita akan berikan link untuk sertifikat karena ini adalah terkait pada kehadiran. Karena bisa saja mendaftar tapi tidak hadir pada video ini. Jadi kita sempatkan apakah di tengah acara maupun di akhir acara nanti ada link kehadiran nanti disertakan. Hadirin yang berbahagia, kita segera akan memasuki pemaparan yang kita tunggu-tunggu dari Bapak Profesor Josafat Edri Sumantio PhD. Topik yang beliau tawarkan dan kita sambut yaitu study and research and how we become a world class researcher ya. Dan ini tentu sudah dilakoni oleh beliau bagaimana beliau menjadi diaspora Indonesia di Jepang. Sedikit barangkali saya tampilkan video data beliau dan ini bisa diakses di Wikipedia. Untuk manusia shopping itu beda. Fokus deh. Juga. Nggak respon karena ya apa zoom punyamu kalau boleh saya contohnya semua ini semua masalah kasih
Oke, selamat pagi semuanya, ya, para hadirin sekalian, juga sahabat-sahabat saya, Profesor Sumbangan Baja, WR2, kemudian Profesor Nasrum Masih, WR4, tadi juga ada Profesor Dian Hamsa, dan Wakil Dekan Sastra. Selamat pagi semuanya, Bapak Dr. Muhammad Rusman. Demikian juga para panitia sekalian, terima kasih sekali untuk undangannya, memberi waktu saya untuk sharing ya, sharing mengenai hidup saya ya. Jadi ada saya pribadi Jangan maksudnya kok, ini harus tuh. Dia harap perasaan, ada. Bukan dia ada. Bukan dia kan Bapak dari satu anak. Oh iya. Chat kita ini. Dalam kehidupan saya banyak tidur untuk riset ya, karena setiap hari saya hanya tidur kira-kira 2 jam ya. Biasanya jam 2 sampai jam 4 pagi tidurnya, kemudian melakukan riset baik di kantor, di rumah, bahkan dalam perjalanan pun juga penelitian tidak lepas dari riset. Saya kira saya juga masih ingat dulu Pak Ilham mau mencoba ya untuk tidur hanya 2 jam saja. Oke, Oke. Hilang sekarang. Akan di slideshow aja ya. Sudah saya kembalikan. Ya. Dan kelihatan nih? Oke. Ya. Oke, hari ini akan saya sampaikan ini pengalaman saya membangun Yosafat Microwave Remote Sensing Laboratory atau JMRSL. Ya, JMRSL adalah lab saya. Dan untuk detailnya tadi sudah saya sudah share di chat room. Itu ada lab saya. Maaf, itu saya buat website ini baru aja kami perbaiki dan kami letakkan di Chiba University, dan saya pasang sangat simpel sekali. Maaf karena teknologi kami saya kira lumayan sangat sensitif di dunia, karena kami mengembangkan radar yang mempunyai spek yang sangat tinggi sekali dan resolusi juga sangat tinggi sekali, sehingga banyak data yang selama ini yang dicuri ya, dan kami kerugian cukup besar ya, hingga berapa triliun kalau kami hitung ya. Jadi silakan cek, walaupun tidak terlalu detail tapi ada bisa menjadi satu gambaran ya mengenai riset kita. Hari ini akan saya sampaikan mengenai studi dan penelitian ya untuk menjadi world class researcher ya, itu kira-kira bagaimana ya, sebagai gambaran aja nanti ya. Jadi saya sendiri adalah dosen di Center for Environmental Remote Sensing di Chiba University Jepang, dan juga kalau di Indonesia saya kebetulan juga sebagai dosen resmi ya. Jadi desa saya, pos saya adalah di Departemen Teknik Elektro Universitas 11 Maret ya. Mudah-mudahan juga ini salah satu bentuk kontribusi saya untuk Indonesia, dan ini juga impian saya sendiri sejak umur 5 tahun untuk memberadar untuk ASN-nya sendiri, kemudian untuk membangun lab ya. Mudah-mudahan kita juga bisa kembangkan di Indonesia. Tadi juga sudah sampaikan oleh Pak Ilham ya mengenai diri saya. Ini untuk short aja ya. Jadi
Saya dari SMA Negeri 1 Surakarta lulus tahun 89, kemudian harus mempersiapkan belajar bahasa Jepang, kemudian lanjut ke Jepang mulai tahun 91, berangkatnya tahun 90 untuk belajar bahasa Jepang selama 1 tahun, ya. Kemudian di S1 S2 di Kanazawa University, S3 di Chiba University, kemudian saya sebagai lecturer, associate professor dan full professor pada tahun 2013, ya. Untuk saat ini umur 51 tahun. Sedangkan jurnal sendiri hingga hari inilah setidaknya ada 129 ini yang peer review paper dan banyak yang di Q1, ya. Kemudian invite tetap itu kira-kira 270-an lah mungkin hari ini, ya. Kemudian conference paper itu ada 488 kali. Jadi totalnya saya kira lebih dari 700 paper yang sudah kami publish selama ini. Kemudian buku di Artecos, Springer, IEEE, dan lain-lain itu ada 15 dan saat ini juga kami sedang persiapkan 3 buku, ya. Itu yang di salah satunya di Taylor and Francis, mudah-mudahan mengenai circulatory polarized synthetic aperture radar yang saya kembangkan selama ini akan publish tahun depan, ya. Ini juga sangat penting sekali untuk menjadi seorang peneliti yang dikenal di dunia. Itu adalah harus berkontribusi kepada organisasi 4 orang, ya. Untuk case saya adalah IEEE Geoscience and Remote Sensing Society, ya, atau GRSS. Kebetulan saya sebagai co-leader dan leader untuk Unmanned Aerial Vehicle Future Technology. Jadi untuk future teknologi UAV ini kebetulan saya sebagai leadernya. Kemudian ini juga sangat penting sebagai editor, ya. Editor suatu jurnal juga sangat penting karena kita sebagai pengendali arah suatu keilmuan, ya. Kebetulan saya sebagai associate editor di IEEE Geoscience and Remote Sensing Letter atau GRSS, ya. Kemudian simposium, ya. Jadi kalau bisa saya pribadi juga berharap Indonesia itu menjadi kancah untuk keilmuan dunia, ya, sehingga saya tarik beberapa simposium internasional. Salah satu yang ini IEEE itu adalah Asia Pacific Conference, ya, on Synthetic Aperture Radar. Ini adalah simposium 2 tahunan, ya. Jadi setiap 2 tahun diadakan di Asia Pasifik. Kemudian ini untuk biasanya ada tahun ganjil. Untuk tahun genap itu biasanya diadakan di Eropa, yaitu European Synthetic Aperture Radar, ya. Jadi antara Asia Pasifik dan Eropa itu ini setiap tahun kami bergantian, ya. Jadi khususnya para mahasiswa yang saya harapkan tidak hanya kita bermain di organisasi keilmuan di Indonesia, tapi kita coba, ya. Saya pribadi juga ini generasi, ya. Jadi saya harapkan yang muda-muda juga saya tarik, ini juga saya ajak di Intisar untuk mudah-mudahan juga kesempatan untuk berkenalan dengan para ilmuwan dunia, ya, di bidang remote sensing, sehingga suatu saat Indonesia ini akan dikenal dan bahkan bisa mendapatkan award, ya, fellow dan lain-lain, ya. Dan kebetulan juga lab kami, salah satu researcher di lab kami, ya, di JMRS atau Jasa Laboratory ini minggu kemarin mendapatkan salah satu gold medal yang sangat yang paling tinggi lah, ya, di URSI, ya. URSI ini adalah radio internasional, ya, asosiasi. Ini yang paling susah dan orang termasuk yang terkenal, ya, semacam Harrington yang menemukan method of moment dan lain-lain itu mendapatkan gold medal ini. Dan salah satunya adalah profesor itu yang dari lab kami di Josephat Laboratory. Kebetulan minggu kemarin berangkat, ya. Jadi lab kami saya kira di dunia cukup dikenal, ya, khususnya untuk GMRS. Di samping itu juga kita harus kontribusi kepada negara, ya. Case-nya saya juga saya berkontribusi kepada Indonesia, kemudian kepada Jepang sendiri, dan tahun kemarin, ya, ini Februari tahun 2020 kebetulan saya sebagai wakil dari peneliti
ini kami jadi wakil ya. Di Jepang banyak sekali yang lebih hebat dari saya untuk aerospace agency ya. Banyak case-nya saya karena saya sebagai orang asing tapi berkontribusi untuk Jepang, khususnya untuk sensor-sensor airborne, kemudian spaceborne ya untuk satelit ya, kemudian untuk UAV. UAV board ini kebetulan saya kembangkan di Chiba University. Saya kira yang bisa membuat sistem ya, sistem di sini dari hardware, kemudian pengoperasiannya, kemudian tinggal aplikasinya. Saya kira yang cukup lengkap di lab saya ya di Joseph Microwave Remote Sensing Laboratory ini. Jadi saya harapkan adik-adik kemudian yang saintis di Indonesia tolong berpikir bahwa suatu teknologi yang Anda saja yang tahu ya, atau Anda bisa menciptakan teknologi tersebut, dan itu di dunia nggak ada ya, dan itu adalah only one ya. Only one Anda itu apa ya, untuk Anda bisa berkiprah di dunia ya. Jadi brandingnya itu nanti adalah temuan Anda itu sendiri ya. Case-nya saya adalah circularly polarized synthetic cerada dan CPSAR ya. CPSAR Anda bisa masukkan aja CPSAR gitu kan ya. Itu nanti atau circularly polarized synthetic cerada itu biasanya pasti akan nyambung ke nama saya. Karena di dunia ya memang itu ada temuan saya ya gitu, dan itu saya kontribusikan untuk Taiwan Aerospace Agency (MSPO), kemudian di Korea Korean Aerospace Agency di KARI ya, kemudian bahkan di ISA ya, European Space Agency khususnya untuk multi-beam microsatellite SAR ya, ini platform yang sangat kecil, walaupun saat ini saya juga banget teknologi radar yang lebih kecil lagi dari yang ada yang saat ini ya. Itu juga nanti karena apa, teknologi Anda harus membuat ini fondasinya seperti saya buat CPSAR, kemudian dari fondasi itu kita bangun terus ya, jadi membuat yang lebih kecil, long range, kemudian broadband ya, agar high resolution dan lain-lain. Jadi Anda harus punya satu branding ya, selama hidup ini tolong buat satu ya, setidaknya satu aja branding ya. So ya bisa aja ya, membuat satu bakso yang kalau bakso ya papan ya. Jadi seperti itu branding ya. Jadi baksonya yang enak ya. Jadi Anda harus tidaknya punya satu teknologi hasil dari Anda. Ya. Oke, saya sendiri kebetulan ayah saya adalah pelatih TNI AU, khususnya instruktur di Komando Pasukan Gerak Cepat yang sekarang jadi Kopaskas ya. Jadi sekolah pendidikan dasar TNI AU kebetulan tahun 74 ya, 1974 itu pindah dari Lanut Sulaiman yang ada di Bandung. Saya lahir di Lanut Sulaiman, kemudian dibesarkan di Lanut Adi Sumarmo di Solo ya. Dari Solo ini saya dikenalkan radar oleh ayah saya, kemudian ingin menggunakan radar bagi ayah saya karena pada saat itu produk radar ternyata import ya. Jadi bagaimana agar saya bisa melindungi ayah saya sendiri ya, karena ayah saya hampir sampai SMA itu jarang sekali ketemu ya, karena ayah sebagai pelatih juga sebagai penerbangan pasukan gerak cepat, jadi operasi kemana-mana biasanya perjalanan pertama kali Kopaskat kan ya. Teman-teman ayah saya meninggal dalam operasi juga dekat yang bagaimana melindungi ayah saya. Kemudian saya mengembangkan dari kepada ayah saya untuk yang only one atau original ya. Dan itu nanti adalah berhubungan dengan radar SIGSAR ini ya. Nah, saya sendiri dilatih oleh ibu saya, kebetulan juga guru TK ya, ibu saya ya. Kemudian saya pada saat TK ya, ini TK gudang di Surakarta, kemudian di SD. Jadi saya sendiri juga orang desa ya, jadi nggak perlu kita kecil hati ya. Jadi kita juga makan juga sama aja ya, makan singkong juga dulu ya, makan nasi jagung juga. Jadi kita udah pernah makan semua lah ya, susahnya ya. Jadi kita nggak perlu berkecil hati, tapi kita mengembangkan sendiri dan untuk di dunia ya, bahwa di dunia itu hanya teknologi itu ini buat kita ya. Jadi yang
kebetulan yang SMP saya enggak punya ya. Foto di SMP, kemudian di foto di SMA. Jadi teman-teman juga pada ya main-main. Ini saya. Jadi serius terus ya. Kemudian ini juga SMA pada SMA ya. Kemudian setelah itu waktu SD saya sendiri hingga kelas 3 SD itu nggak bisa membaca ya. Jadi bandingkan anak lain cukup lambat ya untuk belajarnya. Kemudian kuartal berikutnya ya itu ini dari ranking 23 itu kebetulan ya dari 23 anak saya ranking 23. Kemudian setelah itu saya kebetulan saya ranking 23, kemudian saya berusaha untuk membuat ayah dan ibu saya gembira ya. Itu kemudian saya mulai benar-benar belajar dan bisa membaca. Nah, setelah bisa membaca itu ternyata kita terbuka sekali ya, banyak sekali ilmu pengetahuan yang bisa kita pelajari. Nah, sejak saat itu kuartal berikutnya saya menjadi ranking 1 ya, dari 23 anak ranking 23 menjadi ranking 1 ya. Sejak saat itu saya ya cukup ya, hingga sampai ini dokter pun saya juga masih di ranking atas lah, terusnya sampai SMA ini ya lumayan lah ranking 1 lah ya. Kemudian di S1 saja karena belajar mulai menggunakan bahasa Jepang gitu susah ya awalnya, tapi pada saat lulus S1 saya masuk di ranking di antara 3 lah ya di antara ya. Jadi jadi orang pertama orang asing di jurusan di Jepang ya yang ranking masuk ranking 3 besar ya. Nah sejak saat itu kemudian S2 saya masuk di Profesor Nagara Isamu, kebetulan di les ini ada lab radio, kemudian kemudian jadi saya lulus di sini saya masih di rating kemudian saya mendaratkan saja ya beliau dan membuat radar yang pertama kali itu adalah saya di sini. Nah itu sistem dasar masih sangat simpel sekali ya, tapi radar sudah jalan sebagai radar. Kemudian S2-nya saya teori ya, kemudian di S3 di Chiba University saya mulai mengenal sintetik aperture radar dan di situ juga saya bermain di teori karena untuk membangun suatu sistem sangat mahal sekali. Kemudian saya di lulus doktor, kemudian ini juga sangat penting sekali ya. Sedapat mungkin hasil riset itu Anda tulis dalam bentuk paper. Ini sangat penting sekali karena Anda tulis paper khususnya di jurnal-jurnal yang bereputasi tinggi, itu nanti ada saja peneliti di dunia itu yang membaca dan mengikuti perjalanan hidup Anda. Itu pasti ada. Dan case-nya saya pada saat lulus doktor itu kebetulan saya kira punya paper di jurnal itu lebih dari 10 ya untuk teori radar dan teori gelombang elektromagnetik itu relatif sedikit ya karena kita bermain teori itu kan harus setidaknya tahu sistemnya juga kan ya. Nah itu kebetulan saya diminta di Leicester University di UK, kemudian di Massachusetts State University di Amerika, kemudian di University of Hebrew ya di Yerusalem di Israel. Kemudian di Chiba University saya diminta ya. Pada saat itu Anda mau melanjutkan atau bekerja di mana gitu kan ya. Jadi asal Anda mempunyai paper yang cukup banyak dibandingkan orang lain ya, tapi paper yang bermutu ya, itu biasanya pekerjaan juga nggak perlu mencari ya. Pekerjaan akan datang kepada Anda dan akan menawari Anda. Dan kemudian saya pilih di Chiba University sebagai lecturer ya, karena saya juga pikir-pikir kalau saya dia asisten profesor itu kan kalau Jepang ada levelnya asisten profesor, lecturer, asisten profesor, itu profesor ya. Jadi ada 4 ya. Walaupun sebenarnya ada asisten researcher saja, ada yang 5 ya sebenarnya. Tapi biasanya langsung asisten profesor. Kemudian saya
pikir kemudian saya dapatkan yang yang lecture ya, karena saya juga berstrategi bahwa sedapat mungkin dapat profesor sedapat mungkin, jadi kalau bisa tidak melewati asisten profesor ya. Jadi kemudian saya ambil yang lecturer, kemudian sudah dalam 3 tahun tahun 2005 ya itu diangkat sebagai associate professor, dan ini adalah permanen ya. Untuk mendapatkan permanen sangat susah sekali ya di Jepang, karena biasanya Anda umur 30 ya harus punya 3 paper ya setidaknya, karena saya seperti di kita 35 paper lah ya untuk di paper jurnalnya untuk bisa menjadi asisten profesor. Bahkan untuk lecturer pun asisten profesor itu juga sama. Tapi untuk case-nya menjadi full profesor ini berbeda. Full profesor itu tidak hanya jumlah paper, tetapi juga di sini kontribusi kepada masyarakat, kemudian research grant, ya, kemudian invited talk, ya, paten, dan di samping itu biasanya voting kalau di Jepang ya. Ada 12 interview di situ. Maaf ini ada noise ya, bisa dibantu untuk review ya. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Jadi biasanya ada 12 yang menginterview kita ya. Ada 3/4 itu adalah profesor-profesor, kemudian ada orang kepala jaksa ya. Jaksa itu adalah lapannya sini atau nasanya Jepang ya. Kemudian ada juga dari AIS ya. Itu semacam BPPT-nya sini gitu ya, dan kemudian ada perwakilan dari organisasi ini kebakaran, jadi MAPIN-nya sini ya, itu ada juga Representing Society Japan, terus CSPRS. Jadi kalau untuk menentukan orang menjadi profesor itu biasanya di situ ada juga profesor yang mewakili dari organisasi kebakaran ya, sangat susah sekali ya. Jadi pada saat itu saya juga nggak mungkin inilah saya sendiri sebagai orang asing ya, dan umurnya waktu diuji itu adalah umurnya 41 tahun ya untuk menjadi full profesor di Jepang, dan di National University itu saya nggak berharap untuk bisa dapat, tapi karena diminta ditawari oleh salah satu profesor di sini, saya coba aja malah kita dapat ya. Kalau dibandingkan dengan orang lain ya, maaf ini bukan bermaksud nyombongkan diri, tapi jadi reference untuk rekan-rekan sekalian ya, untuk kita bisa berkontribusi di luar negeri atau khususnya di negara-negara yang sudah leading untuk bidang tertentu ya. Jadi pada saat itu kebetulan saya mempunyai paper lebih dari 60 ya, termasuk paper dengan mahasiswa yang saya bimbing ya, itu juga counted lah ya. Itu harus punya paper lebih dari 60 untuk jadi sebagai full professor ya. Walaupun juga research grant ya. Kalau research grant itu tidak masalah lah. Saya dibandingkan dengan orang lain bisa bisa lebih banyak lah ya. Karena untuk membuat radar saya ya, proyek-proyek saya selama ini itu per tahunnya itu lebih dari 15 M ya. Jadi 15 M itu udah semacam jaminan lah ya untuk kita ya. Kalau dibandingkan dengan riset lain mungkin lah. Bahkan kalau ditotalkan mungkin sudah berapa triliun ya untuk di filsafat microwave remote sensing apa itu. Jadi ini dihitung secara total ya, itu harus mempunyai nilai lebih dibandingkan orang lain. Termasuk Anda harus punya kerjasama dengan luar negeri. Biasanya saya sudah membangun ini ya, sister university dengan Indonesia saja sudah ada 17 ya. Kemudian untuk faculty level itu ada 50 lebih lah ya. Kemudian tidak hanya Indonesia, tapi bahkan di Asia Tenggara, di Singapura, kemudian Filipina, Vietnam, bahkan Laos ya, Kamboja, kemudian Asia Timur, Korea, Taiwan, Cina, dan lain-lain juga kami bantu di sana. Ya, kemudian dengan negara lain, ya, jadi dengan UK, ya, kemudian saya juga tentunya baik dengan Profesor
Stephen Awan juga sangat penting sekali. Jadi adik-adik kita harus punya yang mahasiswa ya, kemudian dan peneliti muda. Anda harus juga bangun relasi ya. Kita nggak bisa kita bermain sendiri, single fighter itu nggak mungkin. Ya. Jadi untuk riset-riset besar itu harus kita bermain bersama-sama. Kita ini ya. Jadi case-nya saya ajak semua ya. Bahkan untuk kita melakukan riset bersama, kita lakukan flight test, terbang itu bahkan dengan TNI AU itu juga kita punya kerjasama semua. Ya. Jadi harus kita punya face ya atau muka yang lumayan luas ya untuk membangun karir sendiri. Ya. Kebetulan ayah saya ini ada foto ayah saya. Ya, ayah saya membangun ke sekolah pasukan dasar TNI AU yang sekarang sudah cukup besar di Lanut Adi Sumarmo, dan bahkan nama ayah saya juga dicantumkan di sini. Nickname ayah saya dalam Bimo Kunting dan nama ayah saya dalam Mika Arsuman di Suwarjati. Dan jadi saya tidak untuk membangun karir saya sendiri juga figur seorang ayah sangat penting sekali. Ya, oke saja. Jadi kalau saya ditanya idol Anda apa, siapa gitu. Ada juga orang kalau bisa ditanya ada juga Habibie, ada juga Jokowi, ada siapa ya. Untuk case-nya saya adalah ayah saya sendiri. Karena saya belajar cukup banyak dari ayah saya sendiri untuk membangun karir. Bahkan sampai tahun 2002 ya, ayah saya terakhir sebagai anggota TNI AU ya, dulu AU ya. Kemudian menjadi anggota DPR. Jadi sebelum menjadi anggota DPR, ayah saya sebagai pelatih, dan ayah saya biasanya langsung di lapangan, suka di lapangan. Case-nya saya sendiri juga suka di lapangan. Jadi ground survey sendiri juga biasanya saya lakukan sendiri. Saya melakukan riset sendiri, dan saya berusaha tidak menggunakan atau sama dengan riset mahasiswa saya. Biasanya saya akan punya riset saya sendiri dan itu saya tulis paper sendiri. Bahkan sampai sekarang pun saya menjadi profesor, itu setiap tahun hampir saya punya paper di IEEE, kemudian di Journal of International Journal of Remote Sensing dan lain-lain. Jadi saya ingin tetap sebagai profesional ya, karena sebagai seorang profesor, sebagai orang yang profesional kita harus menulis, karena nanti kalau saya sudah meninggal pun masih ada banyak yang saya tinggalkan untuk orang di seluruh dunia adalah ilmu-ilmu yang saya kembangkan selama ini. Kebetulan adik saya juga saat ini sebagai wara ya dari Kolonel Intan Kristiani. Kemarin terakhir sebagai topnya wara, wakil kakak bin wara, sekarang sudah posisinya melewati itu ya. Jadi mudah-mudahan keluarga kami juga bermanfaat untuk Indonesia. Oke, ini adalah publikasi buku kami ya di internasional ya. Jadi cukup banyak. Maaf tadi hanya 15 saya tulis ya, tapi sebenarnya kalau yang termasuk chapter itu saya kira mungkin lebih dari 30 buku yang sudah kami publikasikan. Kita juga penting untuk menyebarkan ilmu kita ya, walaupun ini bukan suatu harapan saya untuk bisa untuk keluar di media atau apa, tapi mereka yang mengundang ya. Jadi karena diundang, kadang-kadang saya juga pilih juga ini media apa juga saya pilih ya, jangan sampai media negatif kita keluar di situ akan menjatuhkan nama suatu keilmuan. Jadi kita harus pilih juga ya. Jadi ini contoh juga Kenji no Tamate Baso ya, ini di Jepang ini untuk ini ada perwakilan orang-orang yang terkenal di bidangnya ya, khususnya untuk case-nya saya di sini adalah mengenai pengembangan antena ya, pada saat itu antena yang bisa berhubungan dengan satelit secara online ya. Ini pada saat itu, sekarang sudah hal lumrah ya, tapi saya mengembangkan untuk sistem mobile satellite communication yang bisa kita gunakan di Jepang saja ya. Jadi saya desainkan antena yang bisa beroperasi dari Wakanai di Hokkaido hingga ke Okinawa. Tapi kalau Anda gunakan
bisa ya itu sangat kita untuk security, kemudian untuk bagian prevensi dan lain-lain ya. Awardnya juga lumayan banyak saya dapatkan ya. Biasanya saya riset, hampir semua riset ide saya mendapatkan award ya. Walaupun award ini bukan suatu target dalam hidup saya atau dalam suatu riset saya, award atau penghargaan kita anggap sebagai bonus lah ya. Bonus suatu kerja kita dapat juga, terima kasih, nggak dapat pun nggak masalah bagi saya ya. Tapi yang penting saya bisa berkontribusi untuk dunia. Ya berkat dari riset saya bisa pertama bertemu dengan Adi ya, asal Kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, mohon untuk menghentikan aktivitas sejenak. Sesaat lagi akan kita ikuti pembacaan teks Pancasila. Simposium kemarin kita ya, waktu itu di Makassar. Ini saya habis selesai. Pancasila. Satu. Ketuhanan Esa. Hotel di Silakan tidak adil dan beradab. Sama Indonesia. Biasanya ada diundang kemana? Kita yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Oke, ya. Jadi dalam permusyawaratan berkeadilan. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Jadi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Saya kira ada 5 ya yang selama ini dengan saya kira ada konsep yang udah kemudian ada siswa yang bisa di oke, sekarang kita sebagai orang Indonesia dan dunia ya, kita melihat peta ini ya, ini kalau kita lihat kan Indonesia itu cukup kecil ya sebenarnya ya, kalau kita menggunakan peta ini ya, tapi kalau sebenarnya bagaimana sih ya, ini kalau kita membandingkan dengan Amerika sendiri ya, luasnya itu benar-benar sama ya, kalau kita sebagai definisinya sebagai dalam country ya, kalau kita lihat California ya, tinggal ya, itu kan Indonesia lebih panjang ya, jadi sebenarnya lebih luas ya, kecuali ini ya Hawaii ya, Guam ya, jadi Indonesia itu sebenarnya negara yang sangat besar sekali ya, jadi kita perlu sampai di sana ini. Kemudian kalau kita bandingkan dengan Kanada, ini juga Indonesia ya, kita bandingkan dengan yang paling jadi pertanyaannya adalah inovasi sosial ya, sekarang bukan inovasi sosial di ini Indonesia juga lumayan cukup besar ya, jadi kita nggak perlu bicara juga ya, kalau kita bicara mengenai luasnya Indonesia ya, ini kalau dengan Rusia ya, Rusia sendiri memang negara lumayan besar sekali ya, jadi dia menjadi sekarang Cina ya, Cina sekarang berkembang dan dalam topik Indonesia ini dengan skala yang sama ya, ini ternyata Cina ini kalau kita bandingkan dengan Indonesia itu tidak bahkan panjangnya saja ya, dari Kyrgyzstan hingga sampai di Shikoku ya, ini bahkan sampai ke Hiroshima, ini adalah luasan dari barat Indonesia ya. Nah nanti kalau kita bandingkan dengan Australia ya, oke, kemudian ini kalau kita bandingkan dengan Eropa, bahkan seluruh Eropa itu ya, kalau kita
bermain bersama, kita tidak bisa hanya meletakkan tangan kita saja, ya. Kita harus menjadi salah satu kontributor ya untuk Indonesia. Karena kalau kita bisa menjadi kontributor pada Indonesia, kita bisa selesaikan di Indonesia saja, itu bisa menjadi problem solusinya dunia. Dan kita bisa berkontribusi untuk dunia dari teknik-teknik atau solusi-solusi yang ditemukan di Indonesia. Jadi kita orang Eropa terus negara sendiri aja repot ya. Kalau Indonesia sangat luas sekali. Jadi kalau kita lihat ya ternyata sebenarnya nggak seberapa kalau kita bandingkan dengan luasan Indonesia. Nah sekarang saya kira cara pikir kita sudah sedikit berbeda ya, bahwa negara Indonesia ini sangat besar sekali, jadi kita harus Indonesia itu sangat besar sekali ya, jadi kita harus membuat brand network ya, kerjasama maksudnya ya, kerjasama dengan banyak pihak di Indonesia, jadi kita bisa tidak hanya saling menyalahkan saja ya, tapi tolong kita mulai membiasakan diri untuk memberikan solusi. Apalagi kita sebagai orang di universitas ya, orang universitas university dari universe ya. Jadi kita bisa manfaatkan untuk dunia ya, atau universal. Jadi nilai-nilai universal yang ada di universitas itu harus bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah di Indonesia setidaknya. Kemudian baru nanti kita kontribusikan ke dunia. Maaf, saya sendiri juga meng-create lumayan banyak program ya, salah satunya adalah double degree program, termasuk di jurusan geologi ya, kemudian saya kira di ya juga bisa memanfaatkan double degree program dengan Chiba University, itu untuk program master dan doktor ya, bisa kita coba menggunakan LPDP nanti ya. Kemudian clinical program ini Chiba University 100% mahasiswa harus keluar negeri ya, jadi kalau tidak keluar negeri tidak bisa lulus ya, itu bahkan baik S1, S2 dan S3, jadi harus keluar negeri ya. Ini adalah program clinical program ya. Kemudian ada SS dan short stay, kemudian short visit program kami juga create di sini. Dulu bahkan Ibu Rektor ya, Ibu Profesor Duya juga salah satu dulu yang mengarrange program short stay dan short visit, dan kemudian ada juga long stay program di Chiba University ya. Untuk domestic collaborator saya kira cukup banyak, kemudian international collaborator saat itu di ini ya, selain waktu saya buat ada 13, sekarang ada 17 ya, 17 universitas di Indonesia yang sister university, kemudian Malaysia, Korea dan lain-lain ya. Kemudian ini untuk beasiswa ya, untuk LPDP, beberapa siswa kami juga dari LPDP ya. Oke, dan juga kita perlu kerjasama dengan rekan-rekan dari politik ya. Ini juga sangat penting sekali untuk membangun suatu ekosistem riset yang bagus. Itu tidak hanya kita saja, bahkan kita orang politik itu harus tahu sebenarnya fungsi dari suatu keilmuan itu apa ya. Karena kalau saya perhatikan keputusan-keputusan politik yang itu dibuat tanpa melibatkan suatu scientific thinking ya, jadi hasilnya juga tidak terukur nanti ya. Karena kalau kita dengan scientific di sini berarti nanti akan terukur sehingga kita bisa gunakan lagi bagaimana untuk cara memperbaikinya ya. Nah di sini kita perlu punya hubungan dengan politik ya. Bahkan untuk budgeting. Kalau budgeting, saya kira untuk budgeting 1M, 2M itu adalah hal kecil ya. Itu bisa aja kita tanpa melibatkan politik bisa. Tapi kalau sudah melibatkan 0,5 triliun, 1 triliun, 2 triliun, dan seperti lab saya, ini yang harus kita punya kerjasama dengan politikus, khususnya di sini Pak, di Jepang ya. Jadi saya juga punya
berapa rekan politikus di kabinet. Ini karena untuk menentukan masa depan Jepang itu mereka pekerja mereka kan ya. Nah, bagaimana kita mematchingkan program kita untuk mendukung perkembangan keilmuan, kemudian juga untuk bermanfaat masyarakat Jepang, itu harus saya pikirkan di sini. Nah, ini makanya kita perlu punya kerjasama dengan para politikus ya. Ini baik negara Indonesia, Anda harus juga demikian. Jadi antara politik dengan university itu harus kita sinkronkan agar budget oleh negara itu efisien, ya, efisien dan bisa matching dengan definisi advanced research on remote sensing. Ya, saya juga punya ground station sendiri di JMRSL ya. Ini juga kami desain, kemudian kami kembangkan sendiri dan kami operasi kemudian. Ya. Oke, ini untuk IEEE. Kebetulan saya sebagai leader untuk remote sensing instrumentation and technology for unmanned aerial vehicle. Ya, ini adalah leadernya. Dan kebetulan kami sedang mengadakan kompetisi ya. Ini mohon untuk dicatat di sini ada website ini, silakan akses di situ. Bila Anda menang sebagai first winner, ya, itu akan mendapatkan 5.000 US dollar. Lumayan kan ya? Kemudian untuk second sama third winner, ya, itu 3.000 dan 1.000 US dollar. Ya. Masih terbuka hingga 1 Oktober. Silakan, tadi juga saya dengar kalau di Unhas banyak yang bermain drone ya. Tolong apply juga, ikut apply dan siapkan proposalnya ya. Saya kira nggak terlalu sulit ya. Kemudian siapkan juga kalau punya videonya, tolong diupload, nanti akan kami review, dan reviewnya orang-orang terkenal, profesor terkenal dari seluruh dunia ya, khususnya untuk IEEE ya, yang kami bekerja untuk UAV dan masa depan. Walaupun tidak berhubungan dengan future, tidak masalah. Anda bisa apa yang sudah Anda kerjakan selama ini, metodenya apa, tapi yang penting adalah originality, only one-nya itu apa, tolong tekankan di situ ya. Oke. Ini jalan hidup saya akan saya terangkan di sini. Tadi walaupun sekilas di biodata sudah saya terangkan. Pada tahun 95 hingga 99 itu kebetulan saya mengembangkan di sini. Sebenarnya ini mulai tahun 94 ya, 94. Ini waktu saya S1 ya, tingkat 4. Saya membuat high current low frequency PLF, ground penetrating radar ya. Dan ini kalau Anda lihat ini sirkuitnya itu sangat simpel sekali. Anda bisa buat ini. Tapi yang penting bukan simpelnya, tapi di sini case-nya adalah only one ya. Ini adalah yang pertama di dunia ya. Saya buatkan dan bisa penetrasi 2 km ya. 2 km ke bawah tanah. Anda bisa bayangkan ya.
baca ini teori saya di jurnal internasional jurnal Remote Sensing. Percobaannya dilakukan di Lanut Hasanuddin ya di Makassar. Itu kami terbang juga dan kami mappingkan juga sebagian kota Makassar ya. Kemudian juga sampai ke wilayah Parepare, kemudian di Pangkajene ya, kemudian ada di Pelabuhan Bekasi ya. Itu juga kami lakukan mapping hingga ke selatan kota Makassar ya. Jadi sebelum buat suatu nah ini ada instrumen bilang saya jadi untuk sebelum kami bisa meluncurkan satelit itu harus kita lakukan tes ya, tes yang bertahap ya. Jadi kemudian kita perlu siapkan ground satelit ya untuk mendeteksi. Ini juga kami bangun sendiri ya. Ini kira-kira kalau kita membuat itu bisa berapa puluh M lah ya, 30 M mungkin ya. Nah ini karena didesain sendiri, kemudian kita kerjasama dengan perusahaan itu untuk case-nya ini itu harganya kira-kira 15 M lah ya. Jadi kan lebih murah kan ya 15 M ya. Kemudian kami juga bekerja sama dengan banyak orang, ya banyak instansi termasuk TNI AU untuk membantu dan kerjasama untuk melakukan flight test. Ini di Boeing 737, ini kebetulan ada di Squadron 5 ya, di London Hasanuddin. Kemudian UAV juga kami kembangkan sendiri, kami lakukan tes. Oke, ini adalah teknologi yang kami kembangkan dan kami sudah membuat beberapa radar ya. Radar ini L-band microsatelit, kemudian untuk pesawat, kemudian ada juga yang untuk UAV juga ya. LCX band, saya kira sudah sangat cukup lengkap ya. Dan yang di sini radar yang menjadi only one dari lab saya di Joshua Laboratory adalah Circular Polarized Encrypted Aperture Radar. Ini bisa kita lihat ya nanti. Dan ini antena untuk microsatelit kami dan kami kembangkan sendiri. Untuk antenanya adalah gold coated, jadi dilapisi oleh emas ya. Jadi ini untuk mengembangkannya saja ini butuh kira-kira sudah kita invest cukup besar ya. Ini kira-kira mungkin 50 M-an lah ya. Mungkin bahkan lebih lah ya untuk membangun suatu antena dan sistem radarnya ya. Oke, mungkin sebagai perkenalan saya ingin tunjukkan ini dulu satelit percobaan flight test kami ya agar untuk ada gambaran. Kemarin ya, hadiah saya untuk kemerdekaan Indonesia. Ini saya buatkan radar untuk Indonesia ya. Agak bisa kita suaranya mudah-mudahan bisa didengar.
Itu perlimaan ya, masuk. Dan benar di lagunya. Walaupun ada alam tapi dan terus. Pastinya kita observasi bahwa PDM tahu ya kita bisa dikembangkan lanjut di Indonesia dan kita bisa menjadi partner ya resolusinya sama kan dari 3 cm kita apa ini lagu utama kita supaya bisa melakukan dalam rumah ya
Oke, ya. Jadi sudah ada gambaran sekarang ya. Komen, Prof. Hebat. Oh ya, terima kasih. Ya. Jadi kalau mau jadi researcher jangan tanggung-tanggung ya. Oke, ini juga kenapa saya pilih Indonesia, ini juga sangat penting sekali ya, bahwa khususnya untuk sintetik aperture radar, untuk CPSAR, ini saya lakukan terbangnya di Indonesia. Sebenarnya terbangnya di Jepang juga bisa, tapi kalau terbang di Jepang, saya kira nanti kan terkenal lahirnya CPSAR itu di Jepang, ya. Makanya saya buat agar membuat histori itu, makanya saya terbangkan di Indonesia, dan itu di paper juga terbangnya di Indonesia, jadi Indonesia jadi ikut terkenal ya. Jadi dan itu adalah in the first in the world ya, jadi pertama di dunia ya, itu lahirnya di Indonesia ya. Jadi ini sangat penting sekali. Jadi mohon adik-adik sekalian itu juga coba semua ilmu itu lahirnya di Indonesia, kita buat di Indonesia. Walaupun mungkin Anda lakukan misalnya di luar negeri, tapi tolong untuk mempublishnya itu startnya dari Indonesia. Nah ini tadi ya, sebagai aplikasinya tadi sudah ada tulis di ini atau video saya ya, bahwa di sini berbagai macam aplikasi bisa kita manfaatkan di sini. Khususnya kalau di Indonesia, kalau di sekitar Palu sana juga ada ini ya, mengenai masalah teroris gitu ya. Ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk melakukan anti teroris ya. Jadi untuk pengejaran ini metal ya, kan senjata kan metal kan ya, itu yang ada di dalam hutan itu kita bisa tracking, bisa mapping dengan menggunakan ini. Dan sintetik aperture radar ini tidak hanya di siang hari, tapi malam hari pun kita bisa operasikan. Bahkan ada kabut, ada awan, tadi seperti tadi ada awan pun ya. Oh, itu juga ada awan pun itu masih tetap bisa kita operasikan ya. Jadi 24 jam ya Anda bisa mengoperasikan ini ya. Jadi teroris itu kita bisa tracking 24 jam ya dengan menggunakan radar ini ya. Oke, kemudian infrastruktur. Itu di Indonesia saat ini sudah dibangun berbagai macam infrastruktur, khususnya jalan tol, rel ya. Nah ini sekeliling infrastruktur ini saya kira dalam waktu 5 tahun, 10 tahun yang akan datang itu akan mengalami ini ya penurunan fungsi suatu infrastruktur ya. Nah ini kita bisa menggunakan sintetik aperture radar ini untuk mengamati. Saya kira sudah ada beberapa yang sudah mengenal mengenai interferometric SAR ya, kemudian ada differential interferometric SAR, permanent scatter interferometric SAR dan lain-lain. Itu bisa menggunakan teknologi ini. Dan syukur program SATREC kami untuk mengamati, untuk mapping hazard map ya, untuk membuat hazard map Semenanjung Malaya ini bekerja sama dengan pemerintah Malaysia, dan kebetulan dari teknologi geosync laboratory pada saat itu ya, untuk ini contohnya untuk mapping daerah landslide di sekeliling jalan tol East West Highway di Malaysia. Kemudian untuk high voltage transmission line ya, tower-towernya itu juga kami amati dengan menggunakan PS INSAR ya, permanent scatter interferometric SAR.
Kemudian ini di daerah Cameroon Highland, ini juga di wilayah ini Malaysia ya. Jalan tolnya itu sekelilingnya juga tanah longsor ya. Nah, sedapat mungkin sebelum terjadi tanah longsor itu kita bisa lakukan penguatan ya, sehingga jalan-jalan tidak terputus karena tanah longsor ini. Nah, untuk mengamati tanah longsor ini kami mengaplikasikan di INSAR atau continuous ini consecutive di INSAR, itu teknik saya bisa dibaca di IEEE GJAS. Kemudian ada juga PS INSAR ya, Permanent Scattering Interference INSAR. Termasuk untuk pengamatan wilayah gunung berapi ya, ini juga kami lakukan pengamatan. Ini circular polarization teknik aperture, teknik ini adalah kita bisa transmit circular polarized, ini left-handed atau right-handed circular polarized, salah satu aja. Kemudian scatteringnya adalah left-handed atau right-handed ya. Ini dua-duanya kemudian Anda terima, kemudian Anda lakukan pengamatan. Aplikasinya berbagai macam aplikasi kan bisa kita manfaatkan, termasuk untuk agriculture, forestry, kemudian untuk daerah urban ya, perkotaan, infrastruktur dan lain-lain. Ya. Oke, kebetulan nanti siang itu saya memberikan juga salah satu keynote di simposium Smart Agriculture. Itu akan saya perkenalkan aplikasi dari ini radar sintetika penceradar, khususnya polarimetrik sintetika penceradar pulsar ya. Itu untuk bagaimana mendeteksi pertumbuhan suatu padi ya dengan resolusi yang lumayan tinggi ya. Kalau di lab saya kepada siswa selalu saya tanyakan originality-nya apa, only one-nya apa, yang itu sehingga produk-produk riset kami itu only one di dunia. Karena apa? Karena kami invest besar sekali, ya invest sekali. Tapi kalau hanya untuk meniru riset orang lain, ngapain saya melakukan sesuatu yang orang lain sudah kerjakan? Ya, jadi kita harus membuat sesuatu yang only one, ya itu sangat penting sekali. Ya, kalau ingin level world class researcher, world class itu kan berarti kan Anda harus ya Anda itu untuk risetnya ya riset Anda itu yang dihormati kan ya. Anda meninggal pun orang nggak pernah ketemu Anda pun itu hasil riset Anda itu akan ada di belakang ya. Jadi kalau pemilihan akan mencari dan searching engine pasti akan mengarah ke diri Anda. Ya. Jadi Anda harus menjadi orang yang satu-satunya di dunia. Ya. Nah, ini juga keluar di ini ya, saya ulang lagi. Ini harusnya keluar di Tadi waktu dites keluar, Bro? Tadi tes keluar ya? Ya. Oke, kalau enggak saya ini deh apa? Kenapa? Coba lagi. Ya, ini adalah micro satelit sintetik pencegahan dan itu adalah buat saya. Karena selama ini ya di NHK ya. NHK jam 8.5 itu adalah biasanya berita yang tepat di Jepang. Nah, setelah itu banyak temuan saya ini kerugian yang bisa saya dipilih. Kalau saya ingin menjadi researcher yang benar-benar itu tolong buat sampai orang lain itu ingin mencuri teknologi Anda, itu berarti bisa
れからは、好きですね、残念することによって、毎日ですね、同じ場所を観測することができますので、そうすると、より精度のいい地球観測が実現できると思います。Oke, ini di NLK ya, ya. Nah, kemudian ini ground stationnya, misalnya adik-adik sekalian ingin meluncurkan satelit dan tidak mempunyai ground station, bisa memanfaatkan ground station di lab saya. Karena kami bisa melakukan ini pengamatan suatu satelit ya, itu bersamaan, itu 6 satelit secara bersamaan itu bisa menggunakan ground station di lab saya atau di JMRS. Nah, ini yang flight test tadi yang saya tunjukkan, kami cukup sering, kalau nggak ada corona sebenarnya kami hampir setiap tahun itu sekali hingga 3 kali ya flight test di Indonesia. Di Jogja, tadi ada di Jogja menggunakan Cessna, kemudian CN235, kemudian ini Boeing 737, ini untuk expand ya. Kemudian kami juga flight test untuk hubs, high altitude platform ya, jadi ketinggian 25 km, jadi pesawat-pesawat biasa nggak sampai di situ ya. Itu juga kami lakukan flight test, itu rencananya ada di Morotai ya. Mudah-mudahan setelah corona lah kami akan lakukan flight test. Jadi lumayan, untuk biaya sendiri juga sangat besar sekali. Ini yang tadi untuk Cessna, kami flight test kami. Silakan bila ingin tahu perkembangan ini percobaan kami, silakan baca di website atau di ini ada majalahnya IEEE Aerospace and Electronics System ya. Ini ada di, saya kira bisa diakses dari website ya. Jadi jangan lupa kalau kita riset, tadi kan investasi cukup besar ya. Jadi riset, kemudian Anda harus berpikir publikasi. Publikasi ini bisa ada campur ya. Publikasi sedapat mungkin yang jurnalnya jurnal yang paling top di bidang tersebut ya. Jadi kalau case-nya saya karena di ini aerospace ya, jadi IEEE Aerospace and Electronics ya. Kemudian Translation on Geoscience and Remote Sensing ya. Kemudian JRSL ya, ada JSTAR dan lain-lain. Jadi karena impact-nya sangat besar sekali. Karir Anda, kemudian nanti kontribusi kepada dunia ya. Oke, ini juga mahasiswa kami dari berbagai macam negara ya, ada yang dari Malaysia, kemudian Indonesia 8 ya, ada ITB juga ya, UGM ya, 8, kemudian dari Jerman ya, Austria ya, itu juga ada, Jerman ada, Korea ya, Cina. Untuk tahun ini kami ada 7 mahasiswa dari Cina ya, yang masuk ke Josephat Micro Remote Sensing Laboratory. Dari Indonesia ada 3 ya, 2 dari Universitas 11 Maret. Ini yang tadi yang flight test, Anda bisa lihat cukup detail sekali. Ini di selatan Makassar ya. Ini kalau Anda zoom up itu di sini pilar-pilar rumah, kemudian isi rumah ini juga bisa ketahuan karena radar saya ini wavelength-nya adalah 5 cm. Kemudian kalau L-band itu bahkan 24 cm. Jadi bisa menembus rumah ya. Aspal tidak sering ya. Jadi kalau hanya genting biasa itu bisa tembus ya. Kemudian ini ada pohon-pohon ini juga kita bisa dapatkan informasi di dalamnya ya. Jadi kita bisa aplikasikan untuk misalnya untuk palem ya atau sawit ya. Kemudian ini yang pohon-pohon buah-buahan, atau kita untuk menghitung biomas ya. Jadi bentuk-bentuk dari pohon kan jelas di sini ya. Anda bisa klasifikasikan untuk membedakan urban dengan wilayah vegetation, itu juga bisa ya. Dan ini menggunakan circularly polarized synthetic aperture radar. Jadi menggunakan gelombang yang circular polarized. Ini lebih banyak informasinya dibandingkan linear polarization.
Karena linear polarization itu hanya horizontal dan vertikal saja. Tapi menggunakan linear Anda bisa dapatkan setidaknya 360 polarization yang bisa Anda ekstrak. Untuk teorinya dan hasil dari pengembangan sensor ini Anda bisa baca di paper saya ini yang terbit tahun ini Januari yang lalu ya. Jadi kita sebagai profesor pun biasanya profesor kalau di Jepang ya sama aja ya, biasanya stop enggaknya saya masih tetap berusaha menulis sampai tua pun mudah-mudahan masih tetap menulis paper ya. Maksudnya nulis paper ini kan harus ada riset ya, jadi risetnya juga masih tetap saya kerjakan sendiri. Jadi kalau di samping saya ini ya, di kantor saya di samping saya ini juga ada radar terbaru saya ya, yang ini belum publis ya. Jadi nanti ada setidaknya ada 2 radar lagi yang terbaru dan di dunia dan lebih ringan dan lebih kecil, lebih compact lah ya. Itu juga sedang saya buat. Jadi sedapat mungkin setiap hari juga menemukan setidaknya 1 temuan baru. Hal kecil pun tidak masalah, tapi dicatat ya. Tolong dicatat, seperti saya sendiri juga mempunyai logbook ini ya, logbook untuk peneliti. Jadi Anda harus lupa juga mencatat tanggalnya ya, tanggal sama waktunya, karena ini sangat penting sekali. Jadi dalam sehari-hari harus Anda ini selalu membiasakan diri ya untuk sebagai researcher, apalagi kalau ingin jadi researcher yang level dunia ya, dan orang kan ada aja kan ya yang menilai kan ya. Nah itu harus Anda punya evidence atau bukti-bukti kan ya. Nah ini di sini termasuk satelit saya waktu desainnya dicuri ya, bahwa ini temuan saya sejak kapan gitu, sejak jam berapa ya itu saya temukan, itu ada di sini ya. Jadi Anda harus punya buktinya. Oke, ada DLR Jerman ya, kemudian ini ada TNO ini ada di Belanda ya, kemudian di Kanada ya. Ini semua adalah linear polarization ya, baik horizontal Kanada Josaphat UAV, nanti akan dapatkan ini bentuk pesawat seperti ini. Saya kira bentuk seperti ini hanya ada di lab saya, dan ada radarnya itu, apalagi ada radar itu hanya ada di lab saya, dan terbang ya, itu adalah sangat penting sekali. Dan Anda bisa lihat tanggalnya di situ ya, ada 7 Juni 2012 ya. Jadi sebelum itu saya kira tidak ada yang terbang ya seperti ini ya. Jadi UAV terbang dan ada radarnya ya, itu adalah yang pertama di dunia. Dan ini sangat penting sekali ya. Jadi kita harus percaya ya bahwa ini adalah temuan kita, dan semua adalah kita kembangkan sendiri. Dan di situ GX ya, GX itu adalah Josaphat Laboratory Experimental Unmanned Aerial Vehicle atau GX ya. Jadi yang sedang saya buat ini kan teknologi ini tidak sebagai tendensi, bahkan azimuth compression. Ini contohnya adalah data daerah Krakatau ya. Ini datanya kalau raw kan nggak kelihatan kan ya, ini daerah apa gitu kan ya. Tapi kalau setelah kira range compression setidaknya tahu lah ya. Kemudian setelah informasi intensitas ini kita bisa amati juga dengan berbagai macam aplikasinya yang kita bisa manfaatkan. Ini contohnya kalau kita menggunakan koherensi saja ya, kita aplikasikan untuk daerah terjadi di ini selatan ini Yogyakarta ya, pada saat terjadi pada tahun 2006 ya. Ini kebetulan ini 2 rumah saya juga rusak karena gempa ini. Jadi daerah yang merah-merah ini adalah rumah yang rusak karena gempa bumi. Ini juga dengan menggunakan citra sintetik radar. Kemudian untuk daerah Bandung, land subsidence saya amatin juga. Ini teknologi yang saya kembangkan adalah long term consecutive insert. Ini dari consecutive insert Anda sudah bisa masukkan di situ, ada metode saya. Dan ini keluar hasil bukan mahasiswa ya. Jadi case-nya saya sampai hari ini pun mengerjakan riset saya sendiri. Jadi mempertahankan sebagai benar-benar researcher ya, itu harus kita pertahankan.
Dan terbit juga ini mudah-mudahan dalam waktu dekat akan terbit di IEEE TJRS. Ya, untuk teknik saya terbaru hubungan antara dengan teknik geologi, ya, fluida, ya, teknik ada rumus-rumus baru yang saya buat di sini mengenai hukum kekekalan material untuk geologi. Ini nanti bisa dimanfaatkan untuk letusan gunung berapi, kemudian untuk subsiden, untuk perkotaan, kita untuk menghitung berat dari infrastruktur yang ada di permukaan tanah atau di kota, ya. Saya kira di kota Makassar itu kan semakin berat kan, ya, beban tanahnya. Nah, itu di bawah tanah itu akan terjadi bagaimana? Suatu saat misalnya di Makassar ingin dibuat jalan tol bawah tanah atau nanti dibuat subway, itu akan sangat penting sekali dengan memanfaatkan teori yang saya kembangkan ini. Nah, di sini dua data misalnya sebagai master dan slave, ini tahun 2007 dan 2006, ini Anda hitung geometric correction-nya, setelah Anda dapatkan, kemudian Anda hitung automatification-nya untuk mendapatkan interferogramnya. Kemudian Anda harus menghilangkan orbit pattern-nya, setelah Anda hilangkan, Anda dapatkan pattern yang seperti ini, ya. Nah, pattern ini Anda bisa bandingkan dengan pattern yang Anda simulasikan dengan menggunakan DM yang sudah ada. Setelah Anda bandingkan, ternyata perubahannya nggak terlalu beda. Berarti data ini Anda bisa manfaatkan sebagai DM, ya, atau digital elevation model. Tetapi kalau ada perubahannya, maka Anda dapatkan ini, Anda substitusikan atau Anda kurangkan, ini Anda dapatkan pattern seperti ini. Ini masih dalam bentuk phase error, ya. Kemudian Anda unwrapping, Anda dapatkan informasi land deformation-nya. Jadi penurunan tanahnya Anda dapatkan dari informasi terakhir ini, ya, pattern deformation. Nah, kemudian ini saya aplikasikan untuk pengamatan sedimentasi yang terjadi di utara kota Jakarta, ya. Kemudian subsiden di wilayah Jakarta juga saya amati. Anda bisa baca di paper saya ini, di analysis of coastal sedimentation impact, ya, di Jakarta. Karena di sini akan dibangun Great Wall, ini pengaruhnya nanti bagaimana? Kalau menurut hasil riset saya ini, sedimentasi ini akan berpengaruh nanti kira-kira 50 tahun yang akan datang, yang sekarang menjadi pelabuhan ini, saya kira di sini akan terjadi sedimentasi dan akan menjadi daratan. Jadi nggak perlu direklamasi pun akan menjadi daratan. Oke, kemudian ini juga PS INSAR yang saya lakukan pengamatan, itu bahkan dari Bandung, ya, dari sekitar Bandung, Saguling, kemudian ada di Bogor, ya, itu ternyata akan membangun di sini sedimentasi yang ada di utara Jakarta. Jadi pekerjaan saya tidak hanya radar saja, tetapi bahkan sampai untuk geologi saya harus belajar di situ. Jadi ilmu tidak akan pernah berhenti. Jadi walaupun saya orang radar, tetapi saya belajar juga mengenai fosil, belajar mengenai sedimentasi, geologi, pembentukan suatu tanah, vulkanologi, dan lain-lain. Kemudian sedimentasi pelajari di sini. Jadi waktu pada review pada saya S1 dulu, itu kebetulan karena mendapat beasiswa dari Habibie, ya, pada saat itu saya berpikir bahwa ini saya manfaatkan sebaik mungkin. Kemudian pada saat S1 itu saya ambil hampir semua mata kuliah yang ada di departemen, ya, bahkan departemen lain pun juga saya ambil waktu itu, ya, walaupun sangat berat, ya, tapi ternyata ilmu itu bermanfaat pada saat ini. Jadi adik-adik sekalian, sedapat mungkin tidak hanya terbatas pada ilmu yang diberikan oleh departemen, oleh dosen-dosen Anda. Tolong pelajari dari ini lain, ya, departemen lain. Bahkan sampai saat ini pun setiap hari, setiap malam sebelum tidur itu saya selalu membaca buku, ya, setidaknya 5 halaman, ya, 5 halaman buku Anda harus baca, ya. Dan setiap minggu saya selalu membeli buku, ya, itu juga tolong dibiasakan, ya, agar setiap hari ada sesuatu hal baru, ya,
Bahkan saya juga membaca buku mengenai politik, ya politik dunia, politik Cina, politik Rusia dan lain-lain. Karena teknologi saya ini akan berhubungan dengan negara banyak negara, ya. Dan di sini saya harus tahu background dari masing-masing negara tersebut. Dan syukur juga ini paper saya ini juga menjadi covernya ya. Ini ada Geoscience and Remote Sensing Letter, ya. Jadi ini saya analisa sendiri. Jadi saya juga belajar mengenai ArcGIS, ya. Kemudian untuk pengolahan image processing sendiri, ya. Kemudian teknik geodesi itu juga saya pelajari. Jadi di kepala ini juga macam-macam lah, ya. Jadi kita bisa manfaatkan untuk banyak hal, ya. Dan karena kita tahu kan, jadi mungkin akurasi dari hasil penelitian saya juga lumayan bagus, ya, sehingga jadi contoh sebagai cover dari suatu majalah. Saya kira IEEE top, ya, di dunia untuk bidang itu. Ini untuk yang Bandung tadi, ya. Bandung saya amati, kebetulan saya juga mendapatkan penghargaan dari SAIS, ya. SAIS ini juga bekerja sama dengan IICE dan IEEE untuk simposium ini, ya. Papernya di TGRS. Nah, ini untuk Bandung sama Sweden, ya. Ini untuk landslide yang ini proyek JICA GST di Malaysia, ya. Ini saya amati untuk Cameron Highland, ya. Jadi Anda bisa prediksikan dari sini bergeser setiap tahun, kira-kira di sini adalah 5 cm, ya. Jadi kalau kira-kira nanti berapa tahun lagi atau berapa puluh tahun lagi akan terjadi tanah longsor. Apalagi kalau ada air curah hujan yang sangat besar sekali, berarti akan terjadi tanah longsor. Ini Anda bisa prediksikan dengan menggunakan teknik PS INSAR, ya. Itu bukan teknik saya, tapi orang saya kira menggunakan banyak. Tapi plus Anda harus berpikir sesuatu hal baru dengan menggunakan teknik tersebut, ya. Kemudian ini adalah gunung Merapi yang meletus, ya. Ini saya lakukan pengamatan untuk mendeteksi jumlah material vulkanik yang dikeluarkan oleh gunung Merapi ini, ya. Maaf, ini ada garis saya belum lihat. Ini saya lakukan riset untuk daerah Lapindo, ya. Ini lihat yang papernya dalam waktu mudah-mudahan beberapa bulan yang akan datang akan terbit di TGRS, ya. Terjadinya bencana Lapindo ini juga saya amati, kemudian ini dipublikasikan oleh Kompas, ya. Banyak, ya, orang yang menggunakan ini, ya. Dan ini tahun 2006, ya, itu saya mulai kenalkan untuk pemanfaatan di INSAR, kemudian setelah itu PS INSAR dan beberapa teknik saya sendiri, konsekutif di INSAR, volumetric di INSAR, ya, itu juga satu banyak dari teknik-teknik yang sudah saya buat untuk bidang ini. Nah, sebelum saya tutup di sini, ini adalah proyek saya dengan menggunakan berbagai macam platform dan sensor yang saya kembangkan di sini, termasuk saya ajak LAPAN, ya, untuk bekerja sama di sini agar LAPAN untuk ke dunia, ya. Ini saya masukkan dalam proyek saya. Jadi juga jangan lupa untuk mengangkat, menarik adik-adik serta klien kita, kolega kita yang di Indonesia, ya, untuk diangkat ke dunia, ya, agar suatu saat Indonesia ini akan dikenal di dunia sebagai leading di masing-masing bidang, ya. Dan ini berbagai macam platform yang digunakan untuk mengamati suatu disaster, maafin dalam bahasa Jepang, ya. Ini proyek saya yang baru. Kemudian ini walaupun ada awan, ada asap, kabut, ya, pada malam hari pun kita masih tetap bisa menembus awan tersebut. Karena biasanya topan, kemudian tanah longsor itu kan disebabkan oleh hujan sangat deras sekali, kan, ya. Biasanya ada awan. Nah, kalau kita menggunakan optik sensor, berarti kan nggak bisa nembus itu, ya, karena terhalang oleh awan atau kabut, ya. Nah, ini di sini kita perlunya sintetik aperture radar, ya. Dan akurasinya itu adalah beberapa sentimeter,
dalam waktu 1 tahun berubah berapa sentimeter pun itu masih tetap bisa kita deteksi dengan menggunakan sintetik pencerahan darah. Kalau kita menggunakan optik, saya kira tidak mungkin akan kita mulai bangun dan operasikan di Fakultas Kedokteran di Chiba University. Jadi orang radar pun bekerja di kedokteran, ya. Saya kira tidak masalah. Ya. Oke, ini ada dari semua ini mendatangkan award, penghargaan, ya, bahkan penghargaan yang top di masing-masing bidang ini, ya, termasuk ini kan saya mendapatkan untuk bidang perbankan, ya, perbankan dari bank ini Chiba juga mendapatkan award dan dana dari mereka, ini dari Chiba Bank, ya, karena saya membuat radar yang compact dan ini mudah dipasarkan. Oke, ini mungkin waktunya sudah ini, ya, terlalu banyak. Paten di dunia selalu berkembang seperti ini, ya, hingga tahun 2018 lah. Ini semakin bertambah, ya. Dan di dalamnya yang paling banyak adalah Cina, ya. Ini jumlah paten, ya, jumlah patennya belum termasuk paten yang submit ke luar negeri atau international patent, ya. Kemudian nomor 3 adalah Jepang, nomor 2 adalah US, kemudian ada Korea, dan ini adalah European, ya. Kemudian ini jumlah applicants, ya, dari paten. Kalau Anda perhatikan di sini, ternyata Cina, ya, Cina ini mulai tahun 2000 ini ngebut, ya, banyak sekali, ya. Walaupun ini sebenarnya domestic patent di dalam Cina aja yang banyak. Karena apa? Pabrik-pabrik dunia itu banyak dibangunnya di Cina, maka harus mengcover setidaknya di Cina, ya. Sehingga banyak applicants dari paten itu di Cina, ya. Kalau sekarang Anda ingin sampai paten internasional, setidaknya harus sedapat mungkin, saran saya adalah mengcover setidaknya untuk di Cina, US atau Jepang, karena mereka yang memprodusen, ya, produsen dari suatu saat misal paten Anda ada dicuri, kemudian akan dibuat atau diproduksi biasanya di 3 negara tersebut, ya. Setidaknya di 3 negara tersebut Anda perlu cover. Kemudian kalau Anda lihat sekarang paten di dunia ini 50% lebih itu adalah di Asia, ya. Berarti sekarang battleground-nya untuk inovasi itu di Asia, ya. Jadi Amerika pun oke lah, ya. Tetapi untuk memproduksi berinovasi itu sekarang di Asia, dan kita itu di Asia, ya. Jadi kita harus mau menjadi jadi kontributor, kemudian jadi pesaing nantinya, ya. Jadi jangan lupa Anda misalnya ada ide, patenkan dulu, jangan dipublikasi terlebih dulu. Karena dengan publikasi orang lain tahu dan akan cepat. Ya, sekarang online paten mudah sekali, ya. Jadi Anda menemukan, tolong dipatenkan terlebih dahulu, baru Anda publikasikan, dan publikasikan urutnya adalah Anda submit ke jurnal internasional dulu, ya. Jangan dipublikasikan di conference dulu, ya. Karena Anda sudah conference, berarti nanti tinggal 6 bulan atau 1 tahun Anda harus submit patennya. Dan pada saat itu orang lain sudah tahu penelitian Anda, dan penelitian Anda tinggal di copy paste, jadikan aplikan untuk paten, orang lain sudah bisa mematenkan, ya, karena publikasi Anda belum Anda patenkan. Jadi sangat berbahaya sekali. Nanti akan saya sebutkan ini urutannya, ya. Oke, nah sekarang ini jumlah applicants yang ke abroad, ya. Ini maksudnya untuk ke luar negeri, ya. Kalau Anda lihat di sini, Amerika ini yang paling getol, ya. Jadi tidak hanya submit di dalam negerinya saja, tetapi ke luar negeri juga. Ini adalah Amerika. Kemudian yang kedua adalah Jepang. Kami biasanya international patent, ya, sekalian. Tidak hanya di dalam Jepang saja, tapi juga international patent. Dan Anda bisa lihat di sini, Cina kecil kan, ya. Walaupun jumlah total patennya banyak, tetapi dia kebanyakan hanya di dalam negeri, tidak ke luar negeri. Ini posisi atau kondisi paten akhir-akhir ini, ya. Oke. Nah, ini mungkin resep dari saya, ya, untuk adik-adik sekalian, para staff, karena mau nggak mau kita sebagai peneliti internasional atau peneliti yang
world class ya, semakin banyak orang ingin meniru ya. Jadi kita harus hati-hati dan menjaga kerahasiaan, termasuk kerahasiaan ini ya, privacy. Kemudian setiap kamar harus ada kuncinya, setiap dokumen kita harus kita simpan yang penting-penting ya, kita simpan ke dalam ini apa, rak yang berkunci. Kemudian semua file harus kita encrypt ya, kemudian harus kita password semua. Itu dalam kehidupan sehari-hari sudah harus terbiasa. Kadang-kadang saya juga kaget kalau mengajar di Indonesia masih ada ini ya, di situ tertulis nama, anonim mahasiswa, kemudian ada nomor HP-nya. Ini sudah kalau di Jepang sudah bisa dipecat orang yang mengeluarkan dokumen seperti itu. Itu nggak boleh kalau di sini ya. Jadi biasanya hanya linknya saja atau namanya saja, dan nilai hasil ujian biasanya nggak akan dipublis ya. Jadi mahasiswa saja yang tahu. Itu kalau kondisi di sini. Jadi harus kita jaga semua ya, nilai kerahasiaannya. Jadi misalnya Anda menemukan sesuatu, Anda catat ya, seperti saya tadi dicatat, jangan lupa. Kemudian setelah Anda catat, kemudian Anda patenkan. Saya kira biaya paten di Indonesia relatif murah dibandingkan di luar negeri. Sedapat mungkin saat ini patenkan kalau Anda bisa patenkan. Ya. Kemudian peer review paper. Ya. Setelah Anda patenkan, Anda siapkan juga peer review paper dan submit. Setelah Anda submit, baru setelah inilah, kalau bisa setelah accepted, Anda baru presentasi di conference. Ini urutan yang aman saat ini. Kalau memang riset Anda ini betul-betul mempunyai nilai ekonomi, ya, atau nanti bisa diproduksi dan lain-lain. Ini yang aman adalah invention, penemuan, paten, kemudian baru Anda publikasikan di jurnal, ya. Kemudian setelah itu baru Anda presentasi di conference. Jadi sudah aman kan ya? Di sini Anda sudah keep hak Anda, ya itu. Oke, ini untuk hilirisasi. Nah, kemudian setelah Anda ini punya paper-paper ini biasanya ada, kalau betul-betul bagus biasanya akan ada tawaran lah ya untuk menulis buku dan lain-lain. Ya, tolong Anda harus hati-hati juga. Saya kira tawaran buku, menulis buku itu banyak sekali, ya. Dan Anda harus cek ya. Kalau bisa sih publishernya yang bonafit lah ya, yang seperti Artec Host, Springer ya, atau IEEE ya, atau kalau nggak salah ada Inter Scientific atau Science ya, itu saya kira sangat bagus ya. Jadi Anda harus hati-hati juga memilih, karena ilmu Anda sudah tinggi sekali, Anda melakukan riset membutuhkan biaya besar sekali. Kemudian Anda menulis buku dan dipublish oleh publisher yang ecek-ecek gitu, dia yang untung ya, dia akan mendapat uangnya dan Anda saya kira akan dilupakan dan nggak mendapatkan pemasukan sama sekali. Jadi tinggi dan di dunia memang ini mempunyai level dunia, itu biasanya akan mendapatkan award. Ilmuwan ya, walaupun ada juga kadang-kadang saya juga ditawari award macam-macam, tapi dari siapa, institusi foundation apa gitu, kita nggak tahu ya, ditolak saja lah ya. Kemudian dari semua ini nanti akan berhubungan dengan research grant ya. Saya punya pengalaman sejak lulus dari sebagai mahasiswa, kemudian sebagai profesor itu ada suatu saat saya submit proposal itu dalam setahun bahkan 56-58 proposal saya submit ya. Kalau Anda bayangkan berarti setiap minggu saya submit proposal untuk beberapa dana ya. Tapi kalau yang sekarang bahkan sekarang sudah banyak tawaran ya, research grant ini tolong pakai memanfaatkan research grant ini, dan diminta hanya menyiapkan proposal halaman saja untuk besaran berapa ratus M gitu kan. Kalau saya hitung sekarang satu halaman itu bisa berapa puluh M ya, dan itu ditawarkan ya. Jadi ini trust ya, kepercayaan dari orang, track record kita ini sangat penting sekali. Jadi trust juga sangat penting. Nah, sekarang ada dua ini halaman mengenai spirit yang ada di saya. Mudah-mudahan adik-adik sekalian belum terlambat ya.
ini bahwa kita untuk membangun suatu kepercayaan secara internasional itu perlu banyak hal yang dalam kehidupan sehari-hari harus kita jaga, ya. Khususnya pertama adalah di sini kita harus berkepribadian, bertingkah laku sopan dengan spirit positif, ya. Di sini harus sopan, ya. Jadi case-nya saya juga sama, ya. Ada suatu saat saya diganggu orang, ya. Entah riset saya, entah ini ya. Kita ingin marah sekali. Tapi kalau saya hitung-hitung, kalau saya marah dan saya posisinya sebagai waktu itu associate professor, ini akan impact. Kalau case-nya ini saya lebih pada saat itu memposisikan sebagai ini aja lah, ya bersabar lah, ya bersabar dan diskusi dengan senior-senior lainnya. Dan nggak perlu kita langsung marah ya, nanti akan malah impact-nya kurang bagus terhadap diri kita. Jadi kita harus menahan diri di sini. Kemudian harus selalu menjaga cita-cita dan ide. Dan ini sangat penting sekali, tadi sudah saya sampaikan. Seperti cita-cita saya umur 5 tahun untuk membangun radar, dan itu baru terrealisasi tahun 2018 kan ya. Itu kan saya umur 47 ya. 47 dikurangi 5 kan, berarti 42 tahun. Membutuhkan waktu 42 tahun ya untuk merealisasikan cita-cita saya. Walaupun cita saya ini ya, ini akhirnya membuat radar yang sangat sensitif sekali di dunia ya. Ini pada saat saya membuat, saya tidak berpikir saya ingin membuat yang terbagus di dunia, tapi pada kenyataannya radar saya ini yang terbagus di dunia ya. Sehingga resolusinya, kemudian speknya itu sangat bagus sekali, sehingga melebihi standar security-nya Jepang ya. Ya. Anda bisa lihat spek dari radar Jepang ya yang diizinkan oleh METI itu. Bahwa yang menjadi masalahnya nanti. Oke. Ya. Ini dari Prof. Sebentar saya mute dulu ini. Ya, Prof. Oke. Kemudian kita harus selalu berbicara dan berpikir positif. Jadi sedapat mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita juga berpikir dan berbicara yang positif saja. Kepada rekan kita, kolega kita, ke mahasiswa kita, tolong bangkitkan semangat dia. Jadi kita dukung, ya, kita bangkitkan agar mereka selalu berkembang dan senang untuk selalu mengembangkan diri. Saya kira Anda bisa bicara dengan Pak Ilham di sini yang kebetulan juga mahasiswa kami dulu, bagaimana environment di lab kami ya. Ini biasanya kami berusaha mendukung mahasiswa dan staf kami, dan saya kira untuk berpikir buruk ya nggak sempat lah ya, sesibuk ini ya kami. Jadi kita harus berpikir selalu berinovasi bagaimana setiap hari. Jadi environment lingkungan kita harus kita ya. Kemudian cepat bangkit dari kegagalan dan kerugian. Kita membangun sesuatu termasuk riset itu pasti ada kegagalan ya, tapi kegagalan ini kadang-kadang akan mendatangkan suatu penemuan baru ya, itu sering sekali ya. Jadi kalau ada kegagalan kerugian tolong direview ya. Misalnya kami juga pernah pesawat kami UAV kami jatuh ya, kemudian bagian yang menjadi jatuh itu sampai saat ini saya simpan ya, karena itu adalah tempat di mana kelemahan kita. Kemudian kita perbaiki lagi, kemudian kita buat sekarang UAV yang lumayan tangguh ya, untuk kita pasangi radar kita ya. Jadi harus cepat bangkit ya, kalau bisa jangan ini ya, cepat move on lah ya, jangan terus sedih atau bahkan nanti malah merugikan kita sendiri ya. Kemudian selalu melihat bagian baik dari orang lain maupun karya orang lain ya. Kalau ada karya orang lain itu tolong berusaha untuk memuji dulu ya, jangan untuk malah mencemooh atau menghina itu ya. Ini kurang bagus ya. Saya perhatikan di Indonesia itu kebanyakan, kalau kita lihat di website termasuk penemuan saya sendiri, itu banyak cemoohan ya. Tapi tidak masalah, Anda mencemoohkan, tapi saya bisa membuat sampai di situ, tidak tahu prosesnya di situ. Dan bagaimana negara lain menghargai penelitian saya ya dibandingkan oleh orang Indonesia ya. Itu jadi kita harus, ini saya melihat pengalaman di Indonesia, makanya saya tulis ini ya.
Jadi tolong lihat bagian baik ya, karena untuk membuat sesuatu itu pasti ada memerlukan suatu proses, dan proses itu proses tidak hanya fisik saja ya, proses secara psikis ya, kemudian bagaimana kerjasamanya sehingga saya bisa melakukan flight test, kemudian terbang di Indonesia yang pertama di dunia, itu juga perlu proses yang sangat panjang sekali untuk mendapatkan izin membawa radar saya ini ya. Ada radar yang berspek tinggi dan bisa keluar dari Jepang, itu adalah pertama kali adalah radar saya ya. Itu dan prosesnya adalah 2 tahun. Bagaimana saya diinterogasi sebelum dan setelah itu ada orang lain nggak akan tahu ya. Bagaimana saya bisa membawa radar itu ke Indonesia keluar ya, itu adalah suatu challenge ya, suatu challenge sendiri, dan ini saya ceritakan juga baru pertama kali ya. Jadi kita harus tahu bahwa setiap kegiatan itu pasti ada effort di sini. Termasuk Pak Ilham mengundang saya untuk di sini juga ada effortnya ya. Bagaimana saya harus memilih mendapatkan waktu agar bisa sharing dengan Anda sekalian. Ini juga saya kira perlu effort di sini ya. Jadi tolong perhatikan di sini bahwa tolong lihat bagian baik dari orang lain. Nah, terhadap kolega kita di departemen, di kelompok kita, di fakultas kita, di universitas kita, tolong saling memuji. Ini sangat penting sekali karena ini adalah untuk membangkitkan. Gratis kan ya memuji itu. Dengan memuji orang lain akan tersemangati dan kita akan dipuji juga oleh orang lain sehingga kita juga akan semangati. Jadi konsep atau prinsip terima kasih itu sangat penting sekali. Saya sangat belajar sekali dari terima kasih. Ada suatu saat kita menerima dan ada suatu saat kita mengasihi. Ya, jadi netral. Walaupun netral, tetapi orang lain akan senang. Ya, dengan prinsip terima kasih. Oke. Kemudian mengumpulkan kekuatan dan kelebihan diri sendiri. Ini sangat penting sekali karena kekuatan kita kan up down ya. Ada naik, ada turun gitu kan ya. Tapi kalau kita mempunyai teman, itu akan kita pada down, kita akan bangkitkan. Dan pada saat kita naik, kita juga membangkitkan orang lain, ya itu sangat penting sekali. Jadi kita harus tahu kemampuan diri kita sendiri. Kalau kita, saya nggak mampu di sini, makanya saya undang orang lain, ya. Saya undang biasanya mantan mahasiswa saya, kemudian untuk melakukan riset bersama. Itu masih sampai saat ini pun saya tetap melakukan. Ya, termasuk untuk EPSAR, itu untuk kaderisasi para peneliti muda, itu saya bawa simposium internasional SAR ke Indonesia agar yang muda-muda ini saya beri kesempatan untuk saya kenalkan dengan orang-orang yang topnya di dunia agar mereka nanti suatu saat akan bisa melakukan networking sendiri. Jadi yang tua juga harus kita memberikan lahan baik untuk para muda-mudi kita. Kemudian selalu menjaga dan meningkatkan semangat. Nah, untuk semangat ini sangat penting sekali ya. Jadi bagaimana mengkeep ya, saya setiap hari itu hanya 2 jam ya saya tidur dan harus semangat terus kan ya. Ini juga faktor keluarga ini sangat penting sekali dan syukur ya keluarga saya juga mendukung dan saya dukung juga anak saya ya, keluarga saya untuk selalu berinovasi dan belajar. Dan syukur anak saya juga walaupun enggak saya minta untuk belajar, dia belajar sendiri dan mudah-mudahan tahun depan cum laude ya 3 tahun akan lulus dari universitas dan mudah-mudahan bisa melanjutkan ke Belanda ya, Universitas Amsterdam. Kemudian optimis ya pada masa depan dan selalu melihat ke depan ya. Walaupun kadang-kadang kita melihat ke belakang, tapi itu history ya, jadi hanya untuk reference saja. Tapi kita harus selalu melihat ke depan bahwa teknologi apa yang dibutuhkan di depan itu harus kita baca ya. Jadi masyarakat sekarang itu arahnya kemana yang Anda harus baca. Nah di sini makanya Anda perlu lihat berita yang positif ya. Case-nya saya di lab saya ini, saya kira di center saya ini yang punya TV itu di kantor hanya saya saja. Karena apa? TV ini bukan untuk saya melihat film, untuk melihat siaran langsung DPR-nya Jepang, kabinet Jepang. Karena setiap minggu baik
ada beberapa hari langsung di Jepang, kemudian undang-undang baru Jepang itu saya akan bekerja, saya dengarkan itu, ya, agar saya tahu negara ini itu mau arahnya kemana, setidaknya dalam waktu 5 tahun, 10 tahun ke depan, ya, sehingga riset saya itu akan saya matchingkan dengan orang-orang di atas sana, di DPR tersebut, ya, dan orang kabinet di pemerintahan, ya, karena jalan pikiran mereka harus kita sesuaikan, ya, dengan demikian riset kita akan selalu dapat, ya, karena budget saya yang dibutuhkan itu triliunan untuk riset saya. Jadi dana seperti itu kan universitas nggak mungkin akan memberikan, ya, bahkan provinsi pun juga akan memberi, ya. Makanya harus kita matchingkan dengan negara, ya. Ini tujuannya kemana, ya. Kemudian ini sangat penting juga kolega laboratorium, fakultas pun, lab, ya, kemudian universitas dan teman, ya, ini adalah sangat berharga. Jadi ini akan sangat menjadi teman, ya. Jadi di sini sangat penting sekali untuk memperlancar riset kita, ya. Karena untuk flight test misalnya, ya, untuk kerjasama itu kan perlu kan, ya, kita perlu pesawat, karena perlu orang juga, ya. Kemudian kita perlu sharing juga teknologi dengan mereka, itu kan perlu deal-dealnya kan, ya. Nah di sini kalau Anda punya teman akan mempermudah pekerjaan Anda. Jadi tolong buat teman sebanyak mungkin, ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Ini sangat penting sekali. Demikian juga kenapa kok saya bisa membuatkan radar untuk Taiwan Aerospace Agency, untuk Korean Aerospace Agency, untuk ESA, untuk JAXA, ya, bahkan JAXA pun juga saya desainkan untuk buatkan ini radar, ya. Itu karena banyak teman saya di masing-masing Aerospace Agency, termasuk 8, ya. 8 juga ada mahasiswa yang sudah lulus dan doktor dari lab saya ini ada 7 orang, ya, dokter dan penyebar di masing-masing ini pusat penelitian, ya. Mudah-mudahan juga bermanfaat, mereka bisa berkarir di sana dan masih tetap kita bantu hingga saat ini. Dan terakhir ini adalah sangat penting, ini mengenai hubungan dengan publikasi, karena tanpa publikasi orang lain tidak akan mengenal Anda di seluruh dunia, ya. Jadi setidaknya Anda harus konsisten ke suatu bidang itu setidaknya 5 tahun, ya. Dan dalam waktu 5 tahun ini Anda konsisten setidaknya setiap tahun atau 2 tahun sekali lah, ya, Anda publikasikan. Saya perhatikan orang yang biasanya tidak dikenal itu dulu-dulunya sih oke lah, ya, tetapi setelah itu tidak dikenal itu biasanya tanpa publikasi, setelah itu akan berhenti, ya, sehingga orang akan lupa, ya. Jadi untuk mengingatkan itu adalah lebih dari 5 tahun ini Anda harus konsisten terus continue publikasi sedapat mungkin di jurnal internasional, ya, di mungkin itulah Q1, Q2. Maaf saya sendiri sebenarnya nggak tahu ya Q1, Q2 itu apa, ya. Tetapi kalau case-nya saya ada tujuannya adalah untuk yang terbaik lah, ya, itu biasanya di IEEE, itu adalah tujuan kami. Jadi tolong sebarkan ilmu Anda itu lewat publikasi, kemudian juga lihat media, ya, walaupun case saya juga banyak diundang oleh media, tadi koran, TV, termasuk Kick Andy. Misalnya yang detail mengenai hidup saya, lihat di Kick Andy, ya, masukkan nama saya Joshua Tepuko Kick Andy, itu ada di YouTube, ya, itu mengenai jalan hidup saya selama ini, ya. Oke, maaf mungkin saya belum baca, nggak apa-apa, ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan ini dan bisa menjadi reference, ya. Dan maaf sekali misalnya ada kata-kata yang menyinggung, saya bukan bermaksud untuk menyinggung, atau mungkin ada yang bernuansa sombong atau bermegah diri, bukan bermaksud itu, tetapi saya ingin mudah-mudahan ada banyak, tidak hanya 1-2 orang Indonesia, tapi banyak muda-mudi Indonesia, khususnya dari mahasiswa dan para peneliti muda di Universitas Hasanuddin, bisa yang lebih dari saya nantinya, ya. Amin, amin, insya Allah, Prof. Itu doa saya. Baik. Terima kasih banyak pemaparannya Pak Prof. Saya tentu tidak bisa menyela karena menarik sekali, ya, bahkan
dua slide terakhir itu ketua penelitian itu sangat-sangat istilahnya masuk lah ke dalam sanubari kita ya, bahwa memang how we treat people, how we behave and everything in there ya. Baik hadirin yang berbahagia, tidak terasa memang dari pemaparan Pak Yos banyak yang sudah komen di chat room, amazing, luar biasa Prof. Masalah semua salut ya terhadap penelitian-penelitian dari Pak Yos. Hadirin yang berbahagia, saya ingin menyapa di sini hadir Bapak Direktur Kerjasama di Universitas Hasanuddin, ada Bapak Mahatma. Selamat bergabung Pak Mahatma. Terima kasih Pak Ilham ya. Ya, terima kasih Pak. Saya biasa mendengar nama besar Bapak, baru kali ini bisa ketemu melihat langsung. Ya, terima kasih Pak sudah share ilmunya ke anak-anak kita, mahasiswa kita dengan teman-teman dosen juga peneliti Unhal. Terima kasih Pak Teguh ya. Terima kasih Pak Ilham. Baik, terima kasih Pak Mahatma. Stay on sebelum kita nanti ada sedikit penutupan ya, sebelum selesai acara ini. Kita masih punya waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit untuk question and answer. Saya juga ingin menyapa Prof. Arsyad juga sudah bergabung bersama kita, Pak Dekan Fakultas Teknik. Prof. Arsyad, are you there? Yes, terima kasih Pak Ilham. Assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang di sini Pak Prof. Yosafat ya. Iya Pak, maaf saya baru bergabung ini habis mengajar di S3 tadi sesuai jadwal jadi. Tapi saya terakhir menyimak ini luar biasa, satu kata luar biasa dan terima kasih sekali kita sudah men-share pengalaman, kemudian juga menyampaikan spirit sebagai seorang peneliti. Saya kira terima kasih banyak Pak Ilham juga. Makasih. Makasih Prof. Arsyad sudah menyempatkan hadir. Beliau tadi ini chat saya, gimana saya bilang siap Prof, sudah jalan dan concern beliau terhadap untuk penelitian itu sebagai dekan. Terima kasih Prof. Arsyad. Dan juga saya melihat ada nama Prof. Wardihan ya, Prof. dan Sindrang. Beliau ini dulu adalah pejabat di universitas dan beliau tetap kukuh melakukan penelitian. Prof. Wardihan, saya melihat nama beliau tadi. Ya, amat bergabung Prof. Kalau menyimak. Ada Prof. Heri Sonjaya, ini adalah beberapa guru besar yang hadir di acara kita. Tentu dengan ketertarikan terhadap Yos dan judi menjadi World Researcher ini. Prof. Heri, ternyata sudah buka mic. Silakan Prof. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Pak Heri. Sudah di Unhal. Jasa. Banyak Pak. Jadi menarik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dari Fakultas Peternakan ya, bidang peternakan. Ya. Makasih Prof. Heri sudah ikut bergabung. Ya, tentu Bapak Ibu yang saya hormati. Di sini tadi saya sudah mengajak siapa yang punya pertanyaan silahkan. Dan ini ada 3, ada 4 kalau tidak salah yang sempat tanya Pak Prof. Pak Jos. Dari Bu Aida, mungkin masih ada bersama kita. Beliau ternyata rutin mengikuti kegiatan Pak Yos ini terkait sensor. Ini pertanyaannya radar sensor bawah air mendeteksi objek real time. Memang kita perlu penanganan bawah laut selain informasi untuk eksplorasi sumber daya laut kita. Nah waktu itu Prof pernah merancang sensor untuk bawah laut yang lebih sophisticated. Pertanyaannya apakah ada info terbaru terkait tagging untuk posisi biota laut dan real time. Ini satu, sekalian aja mungkin Prof masih terkait ada Pak Frederick tadi, Pak Frederick Mande. Beliau ini termasuk peneliti yang sangat aktif di MIPA, di kimia. Beliau bertanya terkait pada molecular searching ya dari organisme laut untuk keperluan pemetaan potensi molekul aktif organisme laut. Jadi pemetaan pesisir ini Prof Jos. Menarik aplikasinya tadi dengan video yang dipaparkan sebagai ulang tahun RI menarik sekali ya, bahwa ternyata kita punya uji coba si PISAR sudah mulai bisa kelihatan ya, bahkan Makassar sudah ada image-nya bisa kita perlihatkan tadi. Kemudian satu lagi yang bertanya tentang aplikasi mendeteksi pertumbuhan di darat.
untuk rumput laut. Nah, ini juga terkait dengan aplikasi di pesisir ya. Pertumbuhan rumput laut pada kedalaman 3 sampai 5 meter. Jadi ini ada 4 pertanyaan dari Bu Aida, dari Pak Frederick, dan Pak Abid Atal, ini yang tanya yang ketiga. Yang terakhir dari Pak Yasser, ini tadi yang Prof. Prof. Sepangan Baja mention, bahwa Pak dia adalah juga mahasiswa doktor kita dulu yang sudah lulus. Beliau bertanya apakah kemungkinan ada postdoktoral di labnya Pak Yos. Nah, ini yang biasa Pak Yos promosi juga. Siapa yang mau ke lab saya silakan. Kan? Begitu Pak Yos. Ada yang saya catat di chatroom. Selain tentunya banyak yang salut dengan penelitian Pak Yos dan mengucapkan terima kasih atas motivasi dan sharing ilmunya. Kita masih punya waktu sedikit, Pak Yos, silakan ditanggapi 4 poin tadi. Oke, yes. Silakan. Tadi bisa ini ya, memanfaatkan dengan apa? Mungkin sonar ya. Hanya resolusinya saat ini saya kira kurang bagus ya untuk ini. Tapi kalau di Jepang sendiri sudah dikembangkan beberapa sonar yang untuk long range ya. Long range itu walaupun istilahnya long range itu ternyata hanya sekitar 2 km ya, 2 km saja. Jadi dibandingkan dengan synthetic aperture radar saya kira masih jauh ya. Jadi misalnya ingin melakukan mendapatkan citra yang lumayan bagus, itu saya kira kurang dari 2 km dan kita bisa kombinasikan dengan menggunakan teknologi synthetic aperture radar. Hanya masalahnya juga bandwidthnya saya kira tidak bisa terlalu luas sehingga resolusinya kurang bagus. Nanti itu berhubungan dengan yang ditanya oleh Bapak atau Ibu Abid ya. Ini untuk pertumbuhan rumput laut ya. Pertumbuhan rumput laut ini kedalaman 3 sampai 5 meter, saya kira ini sekarang pun bisa menggunakan ini akustik ini, saya kira teknologinya nggak terlalu mahal ya, bisa kita buat untuk riset mahasiswa pun saya kira bisa. Sensor soundernya acoustic wave itu sekarang dijual saya kira murah kan. Kita bisa buat array-nya dan kita bisa manfaatkan. Saya pernah baca beberapa artikel mengenai itu. Ya. Kemudian tadi Pak Frederick ya, ini untuk molecular searching ya. Maaf kalau yang kami microwave, gelombang microwave itu kan karena sentimeter ya, mulai startnya ini ya. Jadi wavelength-nya sentimeter hingga 1 meter. Jadi untuk molekuler ini kemungkinan ini adalah sulit kalau hanya kami menggunakan gelombang microwave. Tapi kalau kita menggunakan millimeter wave atau yang lebih pendek panjang gelombangnya, itu bisa kita dapatkan yang lebih bagus. Sebenarnya kalau untuk organisme laut, saya pribadi mempunyai riset riset fosil ya. Ini kebetulan fosil lobster karena saya ingin jadi ahlinya fosil lobster ya. Ini saya kumpulkan fosil-fosil lobster di seluruh Indonesia itu untuk mengetahui, biasanya di dalamnya ini juga ada banyak biota laut zaman dulu ya, fosil itu juga kami lakukan penelitian. Hanya saat ini kami menggunakan SEM ya, scanning electron microscope ya, itu untuk mendeteksi fosil-fosil atau biota laut. Jadi maaf untuk biota laut ini untuk saat ini saya kira kalau postdoc ini baru aja kami juga ada deadline postdoc, tapi untuk pendek saja karena COVID ya. Jadi mulai Desember ini hingga Februari atau Maret ya. Itu rutin kami open postdoc di Josaphat Laboratory. Ya.
bisa dilihat di website kami atau biasanya di Facebook kami, Facebook saya maksudnya. Oke. Baik, itu ya jawaban dari 4 penanya yang ada di chat. Tapi saya janji tadi kalau ada yang masih penasaran atau mau menggunakan kesempatan ini untuk bertanya langsung, saya silakan raise hand bagi yang berminat. Nanti saya persilakan kira-kira 1 atau 2 orang lagi sebelum kita tutup. Kita minta kesediaan Bapak Direktur Kerjasama nanti untuk menutup kuliah umum kita. Silakan kalau masih ada yang masih penasaran sebelum kita tutup acara kita pada hari ini. Karena saya tahu apa yang disampaikan oleh Prof. Jos ini ya sangat luas dan memang spektrumnya luas sehingga bisa mengakomodir seluruh bidang ilmu. Oke, ada Prof. Wira ini. Silakan Prof. Pak Wira Benurdin dari Jepang. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Seperti apa? Ya, silakan. Sangat menarik tadi kuliahnya Prof. Yos. Terima kasih Profesor Wira. Ya. Ada misalnya sekarang ini Papua itu ini Prof. Ya, bisa jadi sebenarnya riset mengenai drone ini atau memanfaatkan teknologi drone yang sudah ada saat ini. Ya, kita kembangkan lagi untuk yang lebih leading ya. Hanya kita harus sebenarnya harus kita buat batasan juga untuk case-nya saya pribadi karena untuk di universitas itu adalah untuk keperluan sipil ya. Jadi yang saya kembangkan saat ini adalah drone dengan sensor radar dan ini untuk keperluan sipil ya. Jadi ada batasan dari pemerintah Jepang sendiri. Ya. Terima kasih. Ya. Saya kira untuk keperluan sipil sendiri luas lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, ada Prof. Arsyad Resen. Silakan Pak Dekan. Baik, terima kasih Pak Ilham, Prof. Yosafat yang saya hormati, yang saya banggakan. Meskipun tadi saya terlambat bergabung, tapi di akhir-akhir itu ada yang menarik yang saya lihat itu mengenai rencana Teluk Jakarta itu, NCICD itu, proyek NCICD ya, 50 tahun akan wilayah daerah pelabuhan itu akan menjadi daratan karena terjadi sedimentasi ya. Itu yang ingin saya dapat penjelasan. Itu apakah berdasarkan risetnya Prof itu yang menggunakan radar atau apa ya? Tadi itu didapat itu karena saya termasuk juga tim di situ di pengembangan Teluk Jakarta itu ada solusi. Kita sudah tahu bahwa itu akan terjadi. Ada solusi yang itu bangun kantong pasir atau kantong lumpur sedimen ya. Jadi sebelum masuk ke laut itu kita tangkap untuk bisa kita atasi ya, dikelola ya di sebelum masuk ke laut gitu. Kira-kira seperti apa Prof. Sahabat? Terima kasih. Ini Prof. Yos adalah profesor di bidang Integrated Coastal Zone Management. Dari watershed, ya, watershed semua yang berhubungan dengan Teluk Jakarta. Jadi watershed tersebut mengcover hingga ke wilayah Padalarang di Bandung hingga Bogor, ya. Itu semua saya amati. Maaf, saya lupa tahunnya. Tapi cukup lama sekali sehingga mengapa di Jakarta itu terjadi sedimentasi. Saya kira untuk berhubungan dengan pegunungan-pegunungan di sebelah timur Makassar kan ya, itu ada watershed-nya dan itu sebenarnya dengan menggunakan teknik kita untuk sebenarnya daerah mana yang loss ya, loss ini maksudnya karena hutan, karena human activity sehingga jumlah tanah itu akan bergeser dari daerah pegunungan kemudian akan bergeser ke wilayah pesisir di coastal line. Dan itu lumayan cukup lama yang saya lakukan pengamatan ini. Saya kira sangat cukup teliti karena vertikal accuracy-nya itu
dalam waktu 1 tahun itu berubahnya 1 senti pun itu bisa kita amati, sehingga loss-nya itu tahu, sehingga jumlah dari volume sedimentasi yang terbentuk di sekitar coastal Jakarta itu kita bisa lakukan pengamatan. Di samping itu juga kebetulan saya mempunyai hobi mengumpulkan peta-peta kuno. Saya kira peta kuno zaman Belanda yang dilakukan pemetaan tahun 1008 itu kebetulan saya punya aslinya di lab saya. Saya manfaatkan juga untuk mengetahui perubahan garis pantai, ya. Bahkan garis pantai Makassar pun saya yang tahun 18-an itu saya punya itu bisa kita lakukan pengamatan juga. Jadi bagaimana terbentuknya Makassar, kota Jakarta, sehingga zaman dulu mungkin pulau yang sekarang